Bu Kiji, jika kamu membunuh orang sepertiku, kamu tidak hanya tidak akan mendapatkan uangnya, tetapi kamu juga akan mengotori tanganmu. Bagaimana jika itu menyebabkanmu mendapat masalah? Itu kannya sendiri, aku sendiri, akan bunuh diri. Kiji, aku mohon padamu. Kiji. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Terima kasih Kiji. Tapi pertama-tama singkirkan tangan kotormu dariku. Cepat pergi guru, lakukan saja seperti yang kukatakan. Dan kau pasti akan bisa membayar kembali uang itu. Tidak mungkin kau sopir pengganti bau, kau bilang kau akan mencari cara. Dan kau membawa kami ke toko lotre. Benar Kiji, jika aku tidak bisa mendapatkan cukup uang hari ini untuk membayarmu kembali, maka aku akan membiarkanmu menghadapiku sesukamu. Beli kartu gosok, pilih sendiri. Itu, siapa di antara kalian yang punya hadiah? Beritahu aku. Mengapa dia berbicara dengan kartu gosok itu? Dia bukan orang idiot kah? Kau bisa berbicara dengan kami. Ya, gadis cantik, apakah kamu punya hadiah? Aku tidak, tapi mereka bisa. Saudari-saudari, kakak laki-laki ini bisa berbicara dengan kami. Semuanya cepat keluar dan bermain dengannya. Kakak laki-laki, garuk aku cepat. Kakak laki-laki, garuk aku. Sangat antusias. Garuk aku. Kakak. Para saudari, berhentilah main-main. Aku sangat butuh uang. Siapa di antara kalian yang punya hadiah? Biarkan aku menggosoknya. Kakak laki-laki, aku mau. Aku punya 5 yuan. Apa itu 5 yuan? Kakak laki-laki, garuk aku. Aku punya 100 yuan. 100 yuan ini tidak cukup untuk melunasi utang adik kecil kalian. Aku memberitahumu kamu. Setelah kamu masuk, berbicara sendiri, cekikika dan tertawa. Dan sekarang sampai pada titik ini. Apakah kamu akan membelinya atau tidak? Benar Bai Xiaofei. Apa yang kau lakukan? Kesabaran nona ini terbatas. Jika kau tidak segera membayar uangnya. Jangan Kiji. Mohon tunggu sebentar. Uangnya akan segera tiba. Tolong aku nona-nona. Kalau aku tidak bisa membayar uangnya aku mati. Cepat beritahu aku. Siapa yang punya hadiah bernilai puluhan ribu? Tampan, seharusnya kau bilang dari tadi. Kau ingin menggaruk untuk hadiah besar. Aku dari tumpukan ini. Kartu ke-13. Eyo. Garuk aku. Datang dan garuk aku. Kamu mencoba merayuku. Baiklah. Tunggu saja. Bos. Dari tumpukan ini, kartu ke-13. Keluarkan untukku. Lihat bagaimana aku akan MBNJ hadap IMO. Kamu memikat. Kamu merayu. Nona orang ini belum dirasukikan. Kamu memikatku. Kamu menggoda. Dia hanya menggaruk kartu gosok. Kenapa dia bertingkah seperti orang gila? Hati-hati padanya. Aku curiga dia berpura-pura bodoh untuk membingungkan kita. Agar dia bisa mencari kesempatan untuk kabur. Merayuku. Masih berani merayuku. Bos. Verifikasi kartunya. Kartu yang aku gosok ini pasti akan memenangkan hadiah utama. Bukan pemenang. Tidak ada jumlah hadiah. Kamu benar-benar berani menipuku. Tepat sekali. Aku sedang merasa sedih akhir-akhir ini. Itu sebabnya aku ingin mengganggumu. Hanya untuk bersenang-senang. Setelah semua itu, menggosok kartu gosok yang tidak ada hadiahnya. Kan, kau mempermainkanku. Tidak Kiji, aku juga ditipu. Ini benar-benar akan membunuhku. Jangan panik, tampan. Kau membuatku senang. Aku tentu akan bertanggung jawab padamu. Ini, pergi ambil yang dari tumpukan itu, kartu ketiga. Kartu itu adalah hadiah terbesar di toko ini. Kali ini kamu tidak membohongiku. Oke. Bos. Kartu ketiga dari tumpukan ini, keluarkan untukku. Kiji, percayalah padaku sekali lagi. Jika kali ini tidak menang, silakan hancurkan aku. Baiklah. Kau bilang begitu. Jika kali ini kau tidak menang, kau tamat.
Bagaimana dengan itu? Apakah itu menang? Sialan. 100.000. Bei Xiaofei, bagaimana kau tahu kartu ini akan menang? Aku tidak bisa memberitahumu itu. Itu benar-benar aneh. Apakah dia terus-menerus berbicara sendiri? Apakah dia berbicara dengan semacam benda tak terlihat? Bos, cairkan hadiahnya. Lihat baik-baik kali ini. Aku memenangkan 100.000. Hadiah dimenangkan, 100.000 yuan. Serahkan uang tunai. The film was translated and narrated Sialan, by M. kau Media. benar-benar luar biasa. Itu. Kige. Kamu simpan ini baik-baik. Mulai hari ini. Aku dan grup Longmu tidak berhutang apapun satu sama lain. Aku pergi. Hentikan. Kige, apakah ada hal lain? Tentu saja aku memanggilmu karena suatu alasan. Bei Xiaofei, apakah kau lupa bahwa kau sudah menunggak kontrakmu? Kontrak yang kau tanda tangani dengan perusahaan kami adalah pinjaman Raja Yama. Tertulis jelas dalam kontrak bahwa keterlambatan pelanggaran kontrak memerlukan pembayaran denda yang setara dengan jumlah pokok. Mustahil. Sialan ini benar-benar terjadi. Terakhir kali aku hanya fokus meminjam uang untuk membelikan hadiah ulang tahun untuk Su Jiao Jiao. Aku bahkan tidak dengan hati-hati membaca kontrak pinjaman. Apakah kau membacanya dengan jelas mengenai denda keterlambatan pelanggaran kontrak ini? Kau harus membayarnya hari ini. Jika kau tidak bisa membayarnya, tambahan 100.000 akan ditambahkan untuk setiap hari kau menunda. Apakah ini penipuan seperti itu? Pinjaman online yang mencekik benar-benar mematikan. Kige, jangan khawatir. Aku akan segera mendapatkan uangnya untuk membayar denda keterlambatan. Lihat masalah yang ditimbulkan ini. Itu. Wanita cantik, bisakah kamu memperkenalkan beberapa lagi kartu dengan hadiah besar kepadaku? Sisanya semua hadiah kecil. Jumlahnya bahkan tidak mencapai 10.000 yuan. Tapi pria tampan. Jangan panik. Aku akan memberitahumu tentang sebuah kesempatan mendapat barang murah dan untung besar. Apakah kau melihat ornamen palung babi itu? Itu adalah barang berharga. Beli dan jual kembali. Aku jamin itu akan membantumu dengan mudah melunasi utangmu. Ada hal bagus seperti itu. Beritahu aku. Apakah yang dia katakan benar? Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak menjawabku? Mengapa kamu tidak keluar dan bicara? Gadis palung babi itu pemalu dan penakut. Jika kau ingin dia keluar, kau harus menggunakan sedikit. Komandan, aktivasi mantra. Mantra aktivasi komandan. Mengapa kau tidak mencoba menciumnya? Lihat apakah dia akan keluar dan berbicara denganmu. Ini tidak pantas. Tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Aku menyuruhmu menciumnya. Jadi cium saja dia. Baiklah. Jika aku harus menciumnya, aku akan menciumnya. Aku mempertaruhkan segalanya hari ini. Berhenti mencium. Aku meludah. Aku menelan seteguk debu. Mengapa aku akhirnya mencium seseorang sejelek kamu? Kamu terlalu jelek. Saudara, kau tidak boleh menilai sesuatu dari luarnya. Aku mungkin sedikit jelek. Tapi aku punya banyak substansi. Menyerahlah. Wanita The cantik. film was translated Ini harta and karun yang kamu narrated bicarakan. by M. Media. Kamu tidak mencoba menipuku lagi, kan? Saudara, kakak Kart tidak bermaksud menipumu. Aku adalah harta karun. Aku adalah harta karun bernilai ratusan juta. Jika kau membeliku dan menjualku kembali, aku jamin kau akan mendapat untung besar. Baiklah. Aku minta maaf, adik kecil. Barusan kakakmu tidak tahu cara mengenali hal bagus. Sekarang aku percaya padamu. Kalau begitu adik kecil, jangan sedih lagi. Jangan sedih. Kige, aku sudah memikirkan solusinya. Lihat palungan babi itu. Selanjutnya, kamu hanya perlu memberiku sedikit waktu lagi. Biarkan aku mengambilnya dan menjualnya. Aku jamin, aku tidak hanya akan bisa melunasi denda hari ini. Aku juga bisa memberimu sejumlah besar uang tambahan. Apa kau pikir nona muda kami bodoh? Palung babi rusak yang terbuat dari semen. Berapa banyak uang nilainya?
100 juta. Kalian tidak bisa melihat misteri di dalamnya. Tapi aku tahu. Selama aku mendapatkannya, dan kemudian menjualnya segera, aku akan mendapatkan 100 juta. Kau menyombongkan diri setinggi langit. Kau menganggap kami benar-benar bodoh. Bos besar kau. Apa yang dia katakan agak menarik. Aku akan dengan enggan mempercayaimu sekali lagi. Terima kasih KJ. Bos, aku akan membeli palungan babi ini. Akhir ini, aku benar-benar mendapatkan rezeki nomplok. KJ, apakah kamu tahu jika ada toko di dekat sini yang menjual barang antik? Aku baru kembali ke negara ini. Bagaimana aku bisa tahu? Keluarga Deng di jalan sebelah. Kepala keluarga Deng, kakak Deng, adalah ahli penilai harta karun terkenal di Haichen. Bagus. Kalau begitu mari kita bawa palungan babi ini dan menjualnya padanya. Jiao Jiao, Wang yang orang kaya generasi kedua. ibuku setuju bahwa aku bisa menikahimu. Gelang 1 juta ini untukmu. Saudara Yang, kau adalah orang yang cakap. Tidak seperti sopir pengganti itu, yang tidak akan bisa menghasilkan 1 juta seumur hidupnya. Omong kosong. Su Jiao Jiao, lihat saja aku hari ini menghasilkan 100 juta dengan gila-gilaan. Aku akan menggunakan uang untuk menghancurkan kalian pasangan konyol. Bai Xiaofei, kau tidak mati. Itu benar. Aku beruntung masih hidup. Kepalaku retak terbuka. Tidak hanya aku tidak mati, tetapi aku malah mendapat manfaat dari kemalangan itu. Aku mendapatkan beberapa kemampuan. Kalian berdua tunggu saja aku. Tunggu sampai aku mengambil harta ini, menjualnya, dan melunasi utang. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua lolos. Jangan khawatir KJ. Kali ini pasti tidak akan ada masalah. Hari ini aku harus membuatmu menghitung uang sampai tanganmu kram. Sebaiknya memang begitu. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Ya. Tokomu, kakak dan apakah dia ada The di sini? film was Aku ingin menemuinya translated untuk and menilai narrated sebuah by harta. M. Dan Insya Allah ahli penilai harta karun. Itu aku, adik kecil. Harta macam apa yang kamu bawa? Hanya palungan babi ini. Inilah harta yang kubawa. Tidak mungkin Bai Xiaofei. Kau bilang, palung babi ini adalah harta karun. Kau tidak mungkin memergoki aku dan saudara yang diranjang tadi malam. Dan menjadi sangat terstimulasi, sampai kau menjadi gila kan? Ini benar-benar lelucon terbesar di dunia. Kakak Den, sopir pengganti bau ini berpura-pura gila dan menggunakan palung babi untuk mengejekmu. Jika aku jadi kau, aku akan segera memanggil keamanan dan menyuruhnya diusir. Tutup mulut bau kalian, kakak Den. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku di sini bukan untuk mengejekmu. Aku benar-benar di sini untuk menjual harta. Palungan babi, milikku yang tak ternilai harganya ini. Tolong segera bantu aku menilainya. Apa yang kamu katakan juga benar. Sejak zaman kuno benda-benda luar biasa telah muncul dari rakyat jelata. Entah itu sampah atau harta karun. Aku belum memeriksanya. Jadi aku tidak bisa membuat penilaian gegabah. Kalau begitu aku dengan Gan akan melihatnya untukmu. Baik. Apakah kau siap saudara? Setelah hasil penilaian keluar, kau akan menjadi kaya raya. Bagaimana? Kakak Den, palungan babi milikku ini. Apakah ini harta langka? Katakan saja padaku. Sekarang juga. Apakah ini bernilai 100 juta? Dari jauh terlihat seperti palungan babi. Dan dari dekat masih palungan babi. Bagaimana ini bisa menjadi semacam batu langka atau harta karun? Ini jelas hanya sebuah benda yang tidak berharga. Sudah kubilang Bai Xiaofei. Palung babi ini hanyalah sampah. Namun kau memperlakukannya seperti harta karun. Dan bahkan membawanya ke sini untuk dijual. Kurasa, kau benar-benar dipukuli sampai bodoh oleh saudara Yang. Maksudmu ini bukan harta karun. Kamu juga meniru gadis jalan itu dan mempermainkanku. Apakah aku sendiri adalah harta karun? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kamu tidak membohongiku. Kalau begitu katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Kakak Deng ini, dia tidak mengenali nilai sejatiku. Nilai sebenarnya. Apakah kamu mengatakan? Itu benar. Tidakkah kau pernah mendengar tentang harta karun yang menyembunyikan kecemerlangannya atau mutiara yang tertutup debu di permukaan? Meskipun aku adalah palung babi, tapi di dalam diriku ada alam semesta yang besar di dalamnya. Aku mengerti, aku mengerti. Bai Xiaofei,
Kau tidak mungkin benar-benar telah diselingkuhi olehku dan menjadi benar-benar The gila. film was translated Aku lihat memang and begitu narrated adanya. by Kakak Den, NVIDIA. kau sopir pengganti bau yang berpura-pura gila, menggunakan palung babi untuk mengejekmu. Jika aku jadi kau, dia akan hancur hari ini. Kakak Deng, palung babi ini benar-benar tidak berharga. Tidak. Itu tidak sepenuhnya tidak berharga. Bagaimanapun itu adalah sebuah benda. Itu bisa digunakan untuk menampung pakan, memelihara ayam dan bebek, atau memberi makan babi. Adik kecil, dalam bisnis barang antik, banyak orang ingin mencari barang murah, tetapi mereka yang benar-benar bisa, sangat sedikit. Saya mengerti keinginanmu untuk cepat kaya, tetapi ini tidak disarankan. Kamu sebaiknya tetap membawa palung babi ini pulang, cari pekerjaan, dan bekerja dengan mantap. Barang antik, orang biasa tidak mampu bermain dengannya. Apa kau dengar itu dengan jelas, Bai Xiaofei? Kau tidak akan pernah bisa mengubah hidupmu. Kau sekarang adalah sopir pengganti yang bau, dan seumur hidupmu, kau hanya bisa menjadi sopir pengganti yang bau. Di masa depan, tolong jangan coba meniru kami. Orang-orang kaya ini bermain dengan barang antik. Sekarang, ambil palung babimu dan keluar. Aku jijik. Kau bicara omong kosong. Saudara, kau harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Bantu aku membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Jangan khawatir. Jika hari ini, aku tidak membiarkan wujud aslimu muncul kembali di dunia, Kijit tidak akan membiarkanku lolos juga. Selanjutnya, aku akan membiarkan mereka tahu bahwa semua yang mereka katakan salah. Kalian semua, perhatikan baik-baik dengan mata terbuka lebar. Aku akan segera memberitahu kalian, apa artinya buta oleh sehelai daun, dan melewatkan gunung Tai. Apa artinya menjadi mutiara yang tertutup debu, harta yang menyembunyikan kilaunya sendiri, dan apa artinya ketika debu hilang emas muncul, cahayanya bersinar di atas bintang Niu dan Dou. Sangat panas. Sangat panas. Sangat panas. Panas. Apa? Suaranya seperti tangisan burung finik, memekakan telinga. Harta karun apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam palung babi ini? Mustahil, sopir pengganti yang bau ini tidak mungkin memiliki keberuntungan sebaik ini. Begitukah Su Jiao Jiao? Selanjutnya kamu tinggal menunggu kedatangan keajaiban. Sangat panas. Ini adalah cahaya harta karun. Ini adalah cahaya harta karun. Dikabarkan bahwa ketika harta karun langka muncul, akan ada fenomena cahaya harta karun yang tidak biasa. Di dalam palung babi ini, pasti ada harta karun. Untuk bisa memancarkan cahaya harta karun yang begitu menyilaukan. Salam Tuan Muda. Hamba menyampaikan rasa hormat. Kamu, Tuan Muda tidak perlu terkejut. Aku adalah gadis palung babi dari tadi. Apa yang Tuan Muda lihat sekarang adalah penampilan asliku. anggun dan mulia, bermartabat dan agung. Harta karun, kamu benar-benar harta karun yang hebat. Ya Tuhan, ini sebenarnya adalah dengan prasasti di bagian bawah, Ding Emas Dinasti Tang. Adik kecil, milikmu jelas. Harta karun nasional tak tertandingi yang akan menggemparkan dunia. Mustahil Kakak Deng, dia hanyalah sopir pengganti yang bau. Mungkinkah kau salah? Benar Kakak Den. Bagaimana kalau kau lihat sekali lagi? Bagaimana mungkin palung babi ini? Bagaimana mungkin harta nasional keluar darinya? Kalian berdua diam. Apakah kau yakin? Tripod emas ini adalah harta nasional. Saya telah menilai harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Saya pasti tidak akan salah. Kalau begitu baguslah. Kalau begitu tripod ini, berapa nilainya? 10 tahun yang lalu, Christie pernah melelang sebuah tripod emas tanpa prasasti. Harga transaksi pada saat itu hanya 100 juta. Sedangkan untuk tripod ini, nilai pasar saat ini bernilai setidaknya 1 miliar. 1 miliar. Kamu terlalu berharga. Apa yang terjadi? Mengapa dia selalu berbicara pada udara kosong? Penyakitnya ini sudah bukan waktu yang singkat. Ini benar-benar harta yang bagus. Membawanya untuk menghormati kakek seharusnya lebih baik. Bai Xiaofei, harta yang keluar dari palung babi ini, bisakah kau menjualnya kepadaku? Tidak, tripod ini, dia akan menjualnya kepada saya. Kamu bahkan tidak bertanya.
Untuk pendapat saya, mengapa kamu mencoba menyela di tengah jalan? Dia memang bilang akan menjualnya padamu. Tapi bukankah kau belum membelinya? Tidak, tripod ini milikku. Sialan, demi tripod ini, apakah mereka akan berkelahi? Tuan muda selamatkan The film aku. was translated and narrated by M. Tuan Media. muda. Tuan muda. Aku tidak tahan lagi. Aku datang untuk menyelamatkanmu sekarang juga. Berhenti sekarang juga. Jangan biarkan mereka merusak tripodku saat memperebutkannya. Adik kecil, jangan salahkan saya. Terutama itu dia. Cukup. Bei Xiaofei, aku punya satu hal untuk dikatakan. Aku ingin tripodmu. Aku bisa membuat keputusan untuk membebaskan denda keterlambatan 100.000 milikmu. Selain itu, aku akan memberimu 1 miliar lagi. Kau memikirkannya. Kenapa aku masih memikirkannya? Gigi, apakah kamu serius? Beraninya kamu menggunakan uang sekecil ini untuk menawarnya. Adik kecil, saya bisa tahu. Apakah kamu benar-benar kekurangan uang? Ya, aku sangat kekurangan uang. Ambil kartu ini. Saya bisa menawarkan harga yang lebih tinggi darinya. Saya akan memberimu 1,5 miliar. 1,5 miliar. Saudara yang cubit aku. Ini bukan mimpi. Bai Xiaofei benar-benar menghasilkan uang tepat di depan mataku. Ini bahkan lebih sulit ditanggung daripada membunuhku. Jiao. Keluargaku punya banyak uang. Sialan, kenapa kau tidak mati tergilas tadi malam? Kau sopir pengganti bau. Bagaimana? Adik kecil, apa yang sudah kamu putuskan? Kakak. Mulai sekarang kamu adalah kakak kandungku. 3 miliar. Ketika menyangkut perbandingan kekayaan, aku Longki tidak pernah takut pada siapapun sejak kecil. Bai Xiaofei, aku bertanya padamu sekali lagi. Kepada siapa kau harus menjual tripod ini? Tentu saja aku menjualnya kepadamu. Gigi. Tawaranmu terlalu murah hati. Kakak Den, kalau begitu aku minta maaf tentang ini. Tunggu sebentar adik kecil, saya bisa menaikkan harganya lagi. Selain itu, saya juga bisa menambahkan beberapa alat tawar-menawar yang tidak dimiliki orang lain. Kakak Den, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu lihat? Saya untuk tripod emas ini sangatlah serakah. Saya bertekad untuk mendapatkannya. Demi itu, saya bisa menawarkan diri saya sendiri. Apa? Kamu benar-benar demi tripod ini ingin bersamaku? The film was Benar, adik translated kecil. and narrated Selama by bertahun-tahun M. ini, Media. saya terobsesi dengan ukiran batu perkakas logam dan barang antik. Saya belum menikah bahkan di usia ini. Jika kamu tidak keberatan, mari kita bersama. Berhenti bercanda Kakak Den. Aku hanya seorang pengemudi yang ditunjuk. Bagaimana aku bisa pantas untukmu? Kamu terlalu rendah hati adik kecil. Meskipun kamu terlihat hanya sebagai pengemudi yang ditunjuk, saya telah melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Kamu mahir dalam menilai harta karun, dan kamu memahami prinsip harta karun menyembunyikan kilaunya. Kamu pasti seorang ahli yang belum menampakkan diri. Jangan katakan kamu tidak pantas untukku. Bahkan jika kamu dipasangkan dengan 10 orang sepertiku, itu sudah lebih dari cukup. Sialan, kenapa kamu membayangkan begitu banyak tentangku? Aku tidak sehebat yang kamu kira. Adik kecil, apa yang sudah kamu putuskan? Selama kamu mengangguk dan setuju, aku akan segera mengikutimu. Selain itu, aset keluarga Deng yang bernilai ratusan miliar, semuanya akan menjadi milikmu. Berapa harganya? Ratusan miliar. Xiaofei, kau akan menjadi kaya raya. Cepat setujui kakak Deng. Omong kosong apa yang kamu bicarakan Su Jiao Jiao? Apa hubungannya ini denganmu? Kenapa kamu ikut campur? Tentu saja itu ada hubungannya denganku. Aku ini mantan pacarmu tahu. Selama kamu setuju pada kakak Deng, di hari-hari mendatang, aku juga akan tinggal bersamamu. Kakak Deng bisa menjadi istri utama, dan aku akan menjadi yang kedua. Zhu Jiao. Apa yang kau lakukan? Mereka sedang membeli tripod dan kau malah bernyanyi dan menari. Apa kau mencoba kembali padanya? Kakak yang aku. Apa aku? Ikutlah denganku ke Nanjang untuk mencari kakakku. Setelah aku menawar ketiga barang antik itu, aku akan membunuhmu saat itu. Jangan lupakan aku saat kamu kaya Xiaofei. Jika kamu menjadi kaya nanti, ingatlah untuk mencariku. Aku membenci. Su Jiao Jiao, apakah menurutmu aku Bai Xiaofei? Masih sama seperti sebelumnya, menyukai gelandangan sepertimu.
Kiji, lihatlah masalah yang ditimbulkan ini. Bagaimana kalau begini? Kau mengambil kartuku. Dan sekarang kau ingin mengembalikannya. Apakah kau tertarik dengan syarat yang dia tawarkan? Apakah kau sudah tergoda? Aku juga tidak menginginkan ini, KJ. Ini bukan ini terutama. KJ, Apa maksudmu? Aku sarankan kau berpikir jernih sebelum berbicara. tidak. Aku tidak tergoda. KJ, aku tidak akan mengembalikan kartu ini. Aku akan menjual tripod itu kepadamu sekarang juga. Bisakah kamu cepat singkirkan kebenaranmu ini? Begitu baru benar. Aku tidak menyangka bahwa menagih utang akan membantuku menemukan harta karun favorit kakakku. Ayo pergi, kembali ke perusahaan untuk menandatangani pembatalan utang. Bebas utang. Benar-benar membuat seseorang merasa ringan. Tunggu sebentar adik kecil, tunggu sebentar lagi. Apa yang kau inginkan? Tripod ini sudah menjadi milikku. Jangan bilang kau berniat tanpa malu untuk menggangguku tanpa henti. Kamu terlalu memikirkannya. Meskipun aku sangat menyukai tripod emas ini, tetapi demi benda ini, membiarkan Xiao Fei menyinggung bajingan sepertimu, seorang preman lokal, tidak sebanding dengan masalahnya. Kalau begitu kakak deng kamu. Adik kecil, alasan aku menahanmu di sini adalah karena aku ingin belajar dari pengalamanmu untuk mendapatkan pengetahuan. Untuk mengekstrak esensi. Postur. Kakak Den. Bahasa provokatif macam apa yang kamu ucapkan? Apa yang kau pikirkan, Bei Xiao Fei? Maksudnya adalah untuk belajar darimu. Untuk belajar. Kakak Den, apakah kamu mengatakan kamu ingin belajar penilaian barang antik dariku? Benar adik kecil. Aku sudah dengan berat hati menyerah. Tripod emas ini. Tidak bisakah kamu memenuhi permintaan kecil ini untukku? Aku. Kenapa kau melihatku? The Aku film was bukan ibumu translated atau bibimu. and narrated Tidak by masalah. Media. Jika kau ingin mengajar, ajarlah. Kau dan aku tidak punya hubungan. Kenapa? Apa kau pikir aku akan cemburu padanya? Ayo pulang. Apa kau pikir nona muda ini bertingkah agak aneh? Aku tidak bisa memahaminya. Mungkin dia sedikit cemburu. Kakak. Aku. Jangan bicara. Kita akan membatalkan kontrak pembatalan utang ketika kita kembali. Pulanglah bersamaku dulu. Apakah kamu siap, adik kecil? Aku. Aku di sini untuk mempelajari pengalaman. Kakak Den, bukankah kamu bilang kamu ingin mendapatkan pengetahuan? Kamu duduk begitu dekat dan memegang tanganku. Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Tentu saja aku ingin mendapatkan pengetahuan. Bagi murid miskin sepertiku, dan guru profesional sepertimu, menjadi lebih dekat. Bukankah itu pantas? Ini bukan hanya mendekat. Kamu jelas mencoba merayuku. Kakak Den, ya ampun. Aku hanya seorang amatir yang dipaksa masuk ke peran ini. Bagaimana aku secara tak terduga menjadi seorang ahli di mata Kakak Den? Mengapa kamu diam? Guru Fei, apakah kamu siap untuk memberiku pelajaran yang layak? Berhenti. Kakak Den, aku mohon. Tolong berhenti menggodaku. Kamu bilang kamu menggunakan ini untuk menguji pria. Pria mana yang bisa menahan ujian seperti itu darimu? Apa? Apakah Guru Fei tidak menyukai The film ini? was translated and narrated Atau by apakah kamu Media. pikir kemampuanku terlalu buruk? Apakah kamu tidak berencana membimbingku lagi? Tidak. Aku suka. Tapi kakak, aku pada dasarnya tidak mengerti penilaian. Jika aku kekurangan keterampilan yang diperlukan dan mengajarimu dengan sembarangan, bukankah itu akan menyesatkan orang? Apa yang kamu katakan? Kamu tidak mengerti penilaian. Mustahil. Lalu palung babi barusan itu. Palung babi itu, aku tidak menilainya. Aku menanyakannya. Setelah Wang Yang memukul kepalaku tadi malam, aku mendapatkan kekuatan super. Alasan aku tahu, palung babi ini adalah harta karun, adalah karena ia secara aktif memberitahuku. Kamu tidak demam. Apakah kamu mungkin berbohong padaku? Tidak kakak,
Aku benar-benar punya kemampuan untuk berbicara dengan semua hal di dunia ini. Benarkah begitu? Ya, aku baru saja selesai mandi. Tebak. Apa yang aku kenakan di balik ini? Baiklah. Itu. Kamu keluar dan jawab. Halo tampan. Katakan padaku, apa yang Kak Den kenakan di dalamnya? Cari tahu saja sendiri. Ya, aku akan memberitahumu diam-diam. Dia berukuran D. Saat dia biasanya tidur, dia tidak memakainya. Kak Den, aku tahu. Kamu berukuran dicuk. Yang kamu kenakan di dalamnya adalah bra rendah merah. Selain itu, kamu punya kebiasaan tidur telanjang. Apakah pakaian dalamku memberitahumu semua ini? Ya Kak. Aku tidak mengerti penilaian. Aku benar-benar tidak bisa menjadi gurumu. Jadi bisakah kamu membiarkanku pergi? Aku harus cepat-cepat dan menggunakan kekuatan superku untuk menghasilkan uang. Menghasilkan uang, bukankah kamu baru saja mengandalkan penemuan barang murah dan menghasilkan 3 miliar dari Loki? Memang benar aku punya 3 miliar, tapi siapa yang mengeluh karena terlalu banyak uang? Bukankah dulu aku sangat takut miskin? Itu juga benar. Siapa yang akan mengeluh karena punya terlalu banyak uang? Tapi adik kecil, kamu sama sekali tidak perlu menggaruk-garuk kepalamu di sini, mencoba mencari cara untuk menghasilkan uang. Kebetulan aku punya kesepakatan di sini. Kesepakatan bisnis yang tidak terlalu besar maupun terlalu kecil, yang sempurna untukmu. Benarkah Kak? Tentu saja itu benar. Ada lelang pribadi malam ini di Nanjing. Ada 3 barang antik di sana, yang sudah lama kuincar. Kamu ikut denganku. The film was Jika kamu punya translated kemampuan and narrated dan by membantuku M memenangkan Media. ketiga harta ini, maka aku akan memberimu tunjangan bulanan sebesar 100 juta. Baiklah Kak. Kalau begitu cepatlah pergi dan ganti pakaianmu. Kalau begitu cepat, bawa aku ke pelelangan itu. Ya, adik kecil, di dalam kartu ini ada 100 juta. Sekarang ini milikmu. Kenapa kamu benar-benar memberikannya pada Kakak Den? Membantumu hanyalah bantuan kecil. Mungkin lupakan saja. Itu tidak dihitung. Jika aku menyuruhmu mengambilnya, ambil saja. Juga. Ini adalah hadiahmu. Jangan melamun, adik kecil. The film was Sekarang kamu punya translated kekuatan and super. narrated Apa by rencanamu M untuk masa Media. depan? Rencana. Tentu saja itu untuk bekerja keras, berjuang, dan kemudian melanjutkan seperti hari ini, mati-matian mencari uang. Tapi mencari uang bukanlah segalanya dalam hidup. Bagaimana dengan urusan seumur hidupmu? Masalah seumur hidup. Aku. Liu Hibao, bawahan Wang Yong. Dia belum mempertimbangkan kesempatan untuk itu. Saudara-saudara, yang menggonggong seperti anjing di depan sana, itu Bai Xiaofei. Pergi takut-takuti dia untukku dulu. Aku kakekmu, Liu Heibao. Saudara-saudara, mundur. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini di tengah malam? Dasar sopir pengganti bau. Sangat sulit menemukanmu. Apakah kamu tahu mengapa kami mencarimu? Itu karena Wang Yong. Kamu adalah prianya. Benar. Kakak Yong menginstruksikan kami untuk pertama-tama merebut ketiga barang antik itu. Lalu apa? Kemudian, kami akan mencincangmu berkeping-keping. Dasar bajingan. Ikat dia dengan aman, Kakak Yong. Kita bisa mengirim sopir pengganti bau ini pergi. Bai Xiaofei, apakah kau siap mati? Ketika tongkatku ini menghantam kepalamu, mungkin saja terbelah. Beraninya kau, Wang Yang. Dia adalah adikku. Jika kau berani menyentuhnya,
keluarga Denku tidak akan mengampunimu. Kakak Den, apakah kau bingung? Jika itu di masa lalu, aku, Wang Yon, mungkin takut padamu. Tapi sekarang, aku bekerja untuk kakak Wu. Kakak Wu didukung oleh keluarga Lon. Mengapa aku masih harus takut pada keluarga Dengmu? Kakak Yang, berhenti membuang kata-kata padanya. Rekamanku sudah berjalan selama beberapa waktu sekarang. Hanya menunggumu untuk menghancurkan kepalanya. Itu perhatian darimu, Ribao. Aku akan mulai sekarang. Mulai merekam. Baiklah. Apa kau akan menyentuhnya? Aku rasa kau sudah bosan hidup. Hei Bao, Hibao. Selamatkan aku. Hibao. Sialan, mobil baruku yang baru saja kuambil. Dasar wanita. Apakah kamu mencari mati? Ayo. Jika aku tidak bergegas keluar, sekarang ini hanyalah mobil belanja yang digunakan oleh pengasuh. Aku pasti sudah menjungkir balikanmu seketika. Ya Tuhan, kepala ikan cabai cincang ini punya kekuatan sebesar ini. Jangan remehkan aku. Gadis berbaju biru, mobil Loki. Aku mungkin sedikit kecil, tapi tubuh kecilku memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada milikmu. Bahkan dengan semua kekuatanmu, itu tidak berguna. Pria berotak, mobil Liu Hibao. Jika aku kalah darimu hari ini, reputasi mobil performa bensin generasiku mau ditaruh di mana setelah ini? Hibao, injak pedal gas sampai ke tangki bahan bakar. Tabrak dia sampai mati. Mengerti kakak Yang? Aku akan sekarang menabrak gadis kecil ini bersama mobilnya. Ayo. Tabrak dia. Mobil ini tidak bisa bertahan lagi. Cepat bantu aku. Ya Tuhan. Sangat kuat. Kerja bagus. Dorong lebih keras. Dan kau bisa menjungkir balikannya. Ya Tuhan, itu luar biasa. Memang, aku tidak mau bermain lagi. Aku adalah Land Rover besar yang perkasa. Bahkan tidak bisa menahan mobil kepala ikan cabai cincang. Benda tak berguna. Apakah kamu melihat itu? Di masa depan, jangan remehkan mobil-mobil kecil lucu kami ini. Mengerti, mengerti. Seorang gadis muda meluncurkan pria berotot, jagung menabrak, dan menerbangkan Land Rover besar. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah berani meremehkan kepala ikan cabai cincang. Senang kamu tahu. Sampai jumpa, kakak. Aku akan mencarimu jika terjadi sesuatu. Orang-orang itu akan berurusan denganmu nanti. Cepat masuk ke mobil sekarang. Kige. Kige, apa yang kamu lakukan? Aku berutang padamu. Bukankah kita sudah menyelesaikan semuanya? Bicara lebih sedikit. Kita akan membicarakannya nanti. Ya ampun, apa yang sebenarnya diinginkan? Bajingan tak tahu malu ini. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitinya. Kalau begitu kau akan tahu besok. Xiao Fei. Aku, Little Chon tidak bisa menabrak. Mana aku tahu? Ingat untuk mengembalikan barang antik itu kepada kakak Deng. Juga, apa yang ingin kau lakukan hari ini? Pergi saja dan lakukan. Tunggu sampai malam ini selesai. Aku akan kembali untuk mencarimu. Duduk. Uang yang kutang padamu, bukankah sudah kubayar semuanya? Kige, apa yang kamu lakukan? The Kencani film was aku. translated Atau and mati saja. narrated by Pilih salah Wikipedia. satu. Aku. Kige, formasi macam apa yang kalian siapkan di sini? Berhenti bicara omong kosong. Pilih. Aku sedikit takut. Di matamu. Apakah aku semenakutkan itu? Tidak. Ini bukan Kige. Ini karena aku tidak cukup baik. Pekerjaanku tidak cukup baik. Aku punya penyakit mental.
Aku punya napas bau dan kaki bau. Cukup. Aku hanya menyukai tipe sepertimu. Mulai sekarang, kau milikku. Mengerti? Karena kau milikku, kau harus menanggung tandaku. Bei Xiaofei, apa kau siap? Qige, apa yang kamu ingin aku persiapkan? Bersulang. Qige, ini tidak pantas, kan? Pelanggaran seksual saat mabuk. Bagaimana jika setelah minum? Berhenti bicara omong kosong. Minumlah sampai habis. Pergi keluar. Apa yang terjadi selanjutnya bukan urusanmu. Tidak, Qige. Qige, tolong jangan. Tidak. Sadar, sadar. Wanita anggun. Atas, atas. Pria sofa. Bawah. Depan. Belakang. Kakak Fei. Aku bersaksi. Kekuatan fisikmu benar-benar bagus. Tidak mungkin. Tadi malam, aku benar-benar tidur dengan Qige. Tidak, tidak, tidak. Qige tidur denganmu. Kalian berdua. Kau hampir membuatku kelelahan. Ini terlalu mendadak. Aku. The film was translated and narrated by M Media. Kau sudah bangun. Qige, aku. Kamu. Dengarkan penjelasanku. Aku. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku bertanya padamu. Apa kau tidur denganku? Bukankah kamu tidur denganku? Jawab aku. Apa kau tidur denganku? Aku juga tidak menginginkan ini. Qige, tadi malam, bukankah kamu memaksaku untuk minum alkohol itu? Aku juga korban. Berhenti bicara omong kosong. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa kau tidur denganku? Ya, entah kau mau membunuh atau menyiksaku. Silakan saja. Baiklah. Kau sendiri yang mengatakannya. Bangun. Qige, kau tidak mungkin benar-benar membunuhku kan? Aku belum cukup hidup. Qige, aku tidak mau mati. Tidak, aku bukan belalang sembah betina. Membunuh pasanganku. Segera setelah kamu masuk ke tempat tidur. Kalau begitu kau Tentu saja aku akan membawa kekasihku pulang untuk bertemu orang tua. bertemu orang tua. Qige, apakah kau serius? Ada apa? Kamu tidak mau? Jika kamu tidak mau, aku tidak keberatan memotong sesuatu darimu. Tidak, Qige. Bertemu orang tua itu luar biasa. Aku bersedia. Aku sangat bersedia. Bangun, kembali bersamaku. Tidak, Qige. Ini mungkin tidak pantas, kan? Kau pria busuk. Apakah kamu mempermainkanku? Tidak, Qige. Aku hanya merasa bahwa jika aku kembali bersamamu untuk bertemu orang tua, setidaknya kita harus pergi ke mall dulu dan membeli beberapa hadiah untuk para tetua. Bagaimana aku bisa berkunjung untuk pertama kalinya dengan tangan kosong? Membeli beberapa barang. Mengapa kamu membutuhkan waktu yang begitu lama? Aku itu. Berhenti bicara omong kosong, pulanglah. Villa keluarga Long. Anak durhaka, kalian semua. Keluar dari sini. Ada apa kakek? Sekarang kakak hanya punya ayahku yang tersisa sebagai putra kandung kakak. Long Jianwu, ayah Longbu. Mengapa kakak masih enggan menyerahkan posisi kepala keluarga kepadanya? Ya ayah, Shioki masih muda dan baru kembali dari luar negeri. Dia tidak bisa menangani bisnis keluarga Long kita yang besar ini. Bagaimana kalau kakak setuju saja denganku dan membubuhkan sidik jari kakak pada surat wasiat ini yang kurancang untuk kakak? Kau binatang buas.
Apa kau bahkan pantas mewarisi posisi kepala keluarga? Aku membenci. Aku The film was memberitahumu, putra translated kedua, and si Oki, narrated by M. Media. adalah milik keluarga Long, kepala keluarga masa depan. Kau, lupakan saja ide itu. Ci dasar orang tua. Kau menolak tawaran baik dan memilih hukuman. Anak pemberontak, kau, apa yang kau coba lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Apa yang kulakukan? Pemberontakan. Perebutan kekuasaan. Aku ingin membantu ayahku. Dan mewarisi keluarga Lon hari ini. Mati. Ayah. Sekarang, kau bisa menginjak mayat orang tua ini dan mengambil posisi itu. Kakak, apakah kamu sudah bangun? Aku membawa orang itu kembali. Kapan kamu tiba? Baru saja, aku juga baru sampai. Baru saja tiba. Aku dengar dari pengasuh bahwa sejak kakak sakit parah, kamu tidak pernah kembali ke rumah. Kembali secara misterius kali ini. Apa sebenarnya niatmu? Kau, apa yang sedang kita lakukan? Tentu saja aku datang untuk menemui kakak. Ada apa, Longki? Apa kau mencurigai? Ayahku dan aku telah mencelakai kakak. Itu sangat sulit untuk dikatakan. Taman kedua. Mulai sekarang tanpa izinku, kamu dan Longmu dilarang melangkah setengah langkah pun ke kamar kakek. Bajingan, kau berbicara kepada orang yang lebih tua darimu. Seperti ini, apa kau mencoba memberontak? Aku tidak memberontak. Aku hanya mencegah orang-orang tertentu dari menyakiti kakek. Bajingan, apa maksudmu dengan itu? Aku tidak bermaksud apa-apa yang istimewa. Ayo pergi, ikut aku untuk membangunkan kakak kita. Oke, Tunggu sebentar, kakak kita, Longki, kau dan sopir bayaran yang bau ini, mungkin ada hubungan kan? Bagaimana dia tahu kamu adalah pengemudi yang ditunjuk? TJ, aku bertemu dengannya di rumah lelang. Tapi saat itu aku tidak tahu. Keluarga Long yang dia bicarakan adalah keluarga Long yang ada di belakangmu. Aku mengerti, kamu benar. Longbu, dia dan aku memang terlibat. Bei Xiaofei adalah orang yang aku pilih sendiri, kekasih impianku. Kekasih impian, aku beritahu kau Longki, seberapa putus asanya kau? Lihat ayah, ini keponakanmu yang luar biasa, yang menemukan seorang sopir bayaran yang mau untuk dijadikan pasangannya. Sungguh disayangkan bahwa satu set pakaian desainer, pakaian senilai puluhan ribu, masih tidak bisa menutupi aura kemiskinan yang ada padamu. Dasar makhluk yang mulutnya hanya berbicara kotoran. TJ, bisakah aku memukulnya? Tentu saja kamu bisa. Dengan kakek dan aku mendukungmu. Kamu tidak perlu takut pada siapapun. Baiklah, kalau begitu. Kau berani memukulku? Kau sopir bayaran yang bau. Apa kau mencari mati? Kau. Lepaskan aku. Baiklah, kamu mengatakan itu sendiri. The film was translated Bajingan, and hari ini narrated kau by M. benar-benar Media. berani demi seorang sopir bayaran yang bau memukul kakak laki-lakumu. Dia hanya seorang sepupu. Dia bukan saudara kandungku. Cukup, dasar pembawa malapetaka. Kau sekarang keluar dari keluarga Long sekarang juga. Apel, dulu kau membawa kemalangan dan kematian bagi orang tuamu sendiri. Belum cukupkah membawa kemalangan dan kematian pada kelima kakakmu? Sekarang kau kembali membawa kemalangan dan kematian padaku. Membawa kemalangan dan kematian bagi ayahku. Membawa kemalangan dan kematian pada kakak. Begitu, aku tidak tahu apakah paman dan bibimu, jika mereka masih hidup, akan menyesal telah melahirkan kau bajingan ini. Aku beritahu kau sekarang, cepatlah, bawa sopir bayaran yang bau ini, dan enyah dari negara ini. Ayah, lihat dia. Bajingan, kurasa kau sudah bosan hidup bukan? Dulu aku, seharusnya tidak membiarkan tuan tua membawamu kembali dari luar negeri. Kau yang membawa kematian bagi orang tuamu. Kau pembawa malapetaka yang kejam. Kau tidak pantas muncul kembali di keluarga Long. Long Jiangwu, apakah kamu bersikeras mengikuti contoh Longbu dan mencari mati? Kau pembawa malapetaka. Lepaskan ayahku. Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Seseorang akan terbunuh di sini. Mengapa Tuan Tua Long belum
Bangun juga. Longki, apa kau sudah gila? Ayahku adalah paman keduamu. Kau tidak boleh membunuhnya. Sekarang kamu tahu, dia adalah paman kandungku. Selama bertahun-tahun ini, apakah dia pernah memperlakukanku sebagai anggota keluarga Long? Aku memberitahumu. Lepaskan. Hari ini aku tidak hanya akan membunuhnya. Nanti, aku akan membunuhmu juga. Tuan tua. Kige, jangan repot-repot berdebat dengan dua bajingan ini lagi. Kakekmu sepertinya sudah berhenti bernapas. Kau, apa katamu? Ayah, apa ayah baik-baik saja? Ayah, anak haram ini, dia gila. Kurasa dia ingin membunuhku. Hilang. Sudah hilang. Kakek. 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 Aku tidak menyangka bahwa Kige ternyata memiliki periode masa lalu yang menyakitkan. Jadi sikapnya yang konsisten, ketegasan yang mendominasi, hanyalah topeng yang dia kenakan, warna pelindung. Katakan padaku, apakah itu kamu? Apakah kamu menyakiti kakek? Tidak, Kaki. Ayahku dan aku juga baru saja tiba. Ketika kami tiba, kakek sudah seperti itu. Ya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kakak baik-baik saja kemarin. Dia masih makan dengan lahap. Mengapa setelah hanya 1 malam, dia menjadi seperti ini? Kami juga tidak tahu Xiaoqi. Pria tua itu adalah ayah kandungku. Bagaimana mungkin kami menyakitinya? Benar, Kaki. Tenanglah sedikit. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Xiao Fei, kakek adalah satu-satunya kerabat yang kumiliki. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Apa sebenarnya yang harus aku lakukan? Kige, Aku tidak ingin kenyamananmu. Aku mohon katakan padaku, bahwa semua ini tidak nyata. keluarlah. Kau keluar. Apa kau memanggilku? Pria monitor detak jantung. Ya kau. Aku baru saja melihat. Jari Tuan Tua bergerak sedikit. Aku bertanya padamu, apakah ini delusiku? Atau memang, Tuan Tua benar-benar masih memiliki sisa napas? Itu memang bergerak. Itu bukan hayalan. Selain itu, aku bisa mendeteksi indeks tekanan darah pria tua itu lagi. Itu berarti, Tuan Tua belum mati. Dia benar-benar belum mati. Tapi, dia sudah menginjakkan 1 kaki ke gerbang neraka. Itu berarti dia masih bisa diselamatkan. The Kige, film was berhentilah translated menangis. Kakek and belum meninggal. narrated by Segera Ed panggil Media. ambulans sekarang. Apa katamu? Kakak masih bisa diselamatkan? Ya dia belum mati. Dia masih bisa diselamatkan. Baiklah, aku akan menelpon sekarang juga. Hei Xiao, apa yang terjadi di sini? Bukankah kau baru saja bilang, pria tua itu sudah mati? Dia sudah mati ayam. Ketika aku menutupinya, oximeter di tangannya sudah mematikan alarm. Aku tahu ayam. Pasti sopir bau itu. Dia tidak tega melihat Longki sedih. Jadi, dia mengarang kebohongan bahwa kakek belum mati. Untuk menipunya. Aku hanya berharap ini hanya alarm palsu. Ini mungkin bukan alarm palsu. Sudah berakhir. Pembacaan tekanan darah pria tua itu mulai turun lagi. Hidupnya kini di ujung tanduk. Dia tidak akan bertahan sampai ambulans tiba. Apa yang harus kita lakukan? Ini, Jika ini benar-benar ternyata harapan palsu, kehancuran yang ditimbulkan pada Kige akan sangat besar. Itu belum tentu harapan palsu. Nah, kau beruntung. Telah menemukan aku seorang lelaki tua. Siapa yang berbicara? Mengapa aku hanya bisa mendengar suara? Aku tidak melihat apapun keluar. Di mana kau? Di mana kau? Aku ada di Sakumuna. Aku lahir 1000 tahun lalu. Disegel di dalam lianting ini oleh tabib kekaisaran. Pil pemulih kehidupan itu. Apakah kau mengatakan bahwa pil pemulih kehidupan itu adalah kau? Ini apa? Sejak 1000 tahun yang lalu. Aku disembunyikan oleh tabib kekaisaran di dalam lianting ini. Aku telah menunggu hari ini untuk muncul dan menyelamatkan nyawa. Tujuan menciptakan obat dewa.
adalah untuk menyelamatkan dunia dan membantu orang. Jika tidak dapat digunakan oleh manusia, maka itu adalah kesedihan seumur hidup. Aku siap, nak. Khasiat obatku cukup untuk membuat hidup seseorang berada di ujung tanduk, untuk seketika memulihkan semua vitalitas. Aku harap kau pasti akan memenuhiku, dan memenuhinya juga. Baiklah. Hati seorang penyembuh itu baik. Jika kau bisa membantuku menyelamatkan Tuan Tualong, dan membawa senyum ke wajah Kige. Semuanya tergantung padamu. Xiaowu. Apa yang dia lakukan? Aku tidak tahu, ayah. Dia menghancurkan liontin itu. Hanya untuk mengeluarkan pil kotoran domba di dalamnya. Itu bukan pil kotoran domba. Itu adalah pil. Sebuah pil. Ini buruk, ayah. Apa menurutmu ini mungkin? Seperti drama pendek yang aku tonton. Sopir pengganti ini meminum pil ini dan menyelamatkan nyawa kakak. Mustahil. Kita hidup di dunia nyata. Tidak akan ada hal-hal tidak ilmiah seperti itu. Itu belum tentu benar. Dunia ini jauh lebih ajaib daripada yang kau bayangkan. Kige, kita tidak bisa menunggu staf rumah sakit tiba. Napas Tuan Tua sekarang sangat lemah. Jika kita menunggu ambulans, itu akan terlambat. Tapi jangan panik. Saat ini nyawa Tuan Tua. Serahkan saja padaku. Kau pikir kau siapa? Membawa tikus mati di pinggangmu. Berpura-pura menjadi pemburu di sana. Apa kau pantas? Pria tua itu sudah sekarat. Dengan apa kau akan menyelamatkannya? Kau seorang sopir pengganti. Pria tua ini berada pada saat kritis antara hidup dan mati. Jangan pada saat genting ini menimbulkan masalah bagi keluarga Longku. Apakah aku menyebabkan masalah bagi keluarga Longmu? Tunggu sampai aku memberikan pil ini kepada Tuan Tua, dan kau akan tahu dengan sendirinya. Kige, ini sangat mendesak. Tuan Tua saat ini sedang berjuang untuk hidupnya. Kita benar-benar tidak bisa menunggu staf rumah sakit tiba. Sekarang, pada saat ini, aku akan The mengajukan film satu was pertanyaan terakhir translated padamu. and Apakah kau percaya narrated by padaku? M. Media. Seolah aku akan mempercayaimu. Jika kau berani mengambil benda kotor apapun itu dan memberikannya kepada kakakku, aku akan membunuhmu. Jangan dengarkan omong kosong mereka, Kige. Katakan saja padaku, apakah kau percaya padaku atau tidak? Jika kau ingin menanggung kejahatan membunuh ayah, kau tentu bisa mempercayainya. Tapi jika kau tidak mau, kurasa lebih baik jangan mempercayainya. Tidak ada waktu, kawan. Tingkat oksigen darah Tuan Tua semakin rendah. 5 detik lagi aku akan menelepon polisi. Tutup mulut kalian. Kige, waktu tidak menunggu siapapun. Sebentar lagi, oximeter ini akan membunyikan alarm lagi. Jika kau percaya padaku, aku akan membantumu menarik Tuan Tua kembali dari gerbang neraka. Tapi bagaimana jika dia tidak mempercayaimu? Maka kau akan kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan nyawa Tuan Tua. Kige, segera buat keputusan. Oksigen darah di dalam tubuh Tuan Tua menurun dengan cepat. Ketika kadar oksigen darah mencapai 0, bahkan jika aku memberikan pil ini kepada Tuan Tua, bahkan jika dewa datang, itu akan berada di luar bantuan medis. Aku percaya padamu. Cepat berikan obat itu kepada kakek. Cepat. Tunggu saja, dan saksikan keajaiban terjadi. Aku pasti akan menyelamatkan Tuan Tua. Bagaimana? Apakah berhasil? Ini pasti akan berhasil, Kige. Mari kita tunggu sebentar lagi. Ayah, aku merasa sedikit gelisah sekarang. Apakah menurutmu, kakak? Akankah dia? Mustahil. Itu hanya satu pil. Bagaimana mungkin itu bisa menarik seseorang kembali dari ambang kematian? Xiaowu, lihat saja. Dia pasti akan mati di tangan sopir yang ditunjuk ini. Dia adalah orang yang Longki temukan. Lalu apa yang kita lakukan? Bukankah itu menanggung kejahatan pembunuhan ayah? Itu sempurna. Itu akan ditimpakan langsung. Bagus sekali. Tuan Tua kembali hidup. Di manakah Longki? Yang mana yang diusir saat itu bintang kesepian pembawa sial? Ya, Wah, sudah 20 tahun tidak melihatmu. Kau si pembawa malapetaka kecil. Kau ternyata masih hidup. Dulu kau membawa sial bagi keluargamu. Belum cukupkah membunuh semua orang di keluargamu? Hari ini, kau benar-benar berani menyelinap kembali untuk membawa sial hingga kakek laki-lakiku mati. Hari ini, jika aku tidak memukuli wanita ini sampai mati dan membuatnya keruban jamban, aku Tidak. Aku tidak menyakiti kakek. diamlah pembawa malapetaka. Hentikan pertengkaran ini, paman-paman. Mengapa kalian tidak cepat bertindak? Longki ini secara alami ditakdirkan untuk sendirian. Jika kamu berani mengucapkan beberapa kata lagi padanya, aku takut bahkan tulang-tulang tuamu akan membawa sial hingga mati olehnya.
Tepat sekali. Paman-paman yang terhormat. Longki si bintang tunggal pembawa sial inilah yang membunuh ayahku. Dia harus membayar dengan nyawanya. Para tetua yang terhormat, kalian harus memukulinya sampai mati. Carilah keadilan untuk ayahku. Mengapa biasanya aku tidak menyadari hal ini? Anak kedua tua adalah aktor yang sangat bagus. Ayah. Bagaimana? Bagaimana Anda masih hidup, kakak? Ya. Bagaimana Anda hidup kembali? Rambut Anda bahkan menjadi hitam. Kau bajingan yang merencanakan pengkhianatan dan kekacauan. Kemampuan yang luar biasa. Sioki, kau telah diperlakukan tidak adil. Kakek baik-baik saja. Lihat, kakek benar-benar sehat. Gadis bodoh, apa yang baru saja terjadi? Kakek tahu segalanya. Tenang saja, aku longsanya. Pasti akan untuk menantu cucu ini. Dan untuk Sioki cucuku. Dan untuk diriku sendiri. Melampiaskan kebencian ini. Sioki, seka air matamu. Pergi ke ruang rahasia untukku. Dan ambil semua yang ada di perangkas. Ada beberapa hal. Sudah saatnya kau harus tahu. Ini juga saatnya. Untuk membuat keputusan akhir hari ini. Para tetua klan yang terhormat, silakan pindah ke ruang tamu. Kakak, apa yang kau coba lakukan? Apa yang aku lakukan? Aku ingin semua orang untuk menyaksikan aib. Jadi maksudmu, hari ini kau tidak sakit. Melainkan Jianwu, apa kau gila? Dia adalah ayah kandungmu. Dia gila. Dia sudah lama gila. Anak kedua, katakan padaku, penyakit serius yang aku derita ini, mungkinkah kau bajingan itu juga terlibat? Ayah, aku tidak bersalah. Penyakitmu sungguh tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya mencurigaimu. Dan kau terburu-buru untuk menjelaskan. Anak kedua, seperti kata pepatah The lama, film was jika kau tidak translated melakukan kesalahan and apapun, narrated kau by tidak takut hantu Lydia. menyentuh pintu. Saat aku bertanya padamu, kau langsung panik. Apa kau mencoba memberitahuku bahwa kau memiliki hati nurani yang bersalah? Tepat sekali. Dia memang memiliki hati nurani yang bersalah. Tuan tua, jika aku tidak salah menebak, vas ini pasti hadiah darinya untukmu kan? Itu dia. Tunggu. Saudara, jangan pergi dulu. Ada masalah dengan vas ini. Karena sudah dipastikan bahwa vas ini diberikan olehnya, maka sepertinya penyakit seriusmu baru-baru ini tidak terlepas darinya. Sopir yang ditunjuk. Jangan melontarkan omong kosong jahat di sana. Kamu hanya mengambil vas biasa. Atas dasar apa kamu mengatakan penyakit kakak tidak terpisahkan dari ayahku? Berlututlah. Lupakan saja. Mari kita patahkan saja kakinya. Ayah, Diam. Hukuman kecil ini bukan apa-apa. Xiao Fei harus bicara. Long Jiangwu, apakah kau tahu mengapa aku berani bersumpah dan mengatakan bahwa penyakit Tuan Tua berhubungan denganmu? Itu karena aku menemukan vas yang kau berikan ini bermasalah. Tuan Tua, sejujurnya padamu, vas ini pada dasarnya sama sekali bukan barang antik, melainkan barang dengan radiasi kuat, barang berbahaya. Apa? Vas ini memiliki radiasi yang kuat. Semuanya tidak perlu panik. Paparan radiasi singkat tidak akan berakibat fatal. Tetapi jika seperti Tuan Tua itu, siang dan malam, vas itu diletakkan di meja samping tempat tidur, maka orang ini kemungkinan besar akan di bawah stimulasi radiasi kuat yang berkelanjutan, tanpa disadari dan tanpa terasa, menderita berbagai penyakit parah. Betapa kejamnya Jiangwu. Kapan kakakku memperlakukanmu tidak adil? Kau orang yang tercela. Kau benar-benar melakukan pembunuhan terhadapnya. Mengenal wajah seseorang tidak berarti mengenal hati mereka. Jiangwu, beritahu kami para tetua. Mengapa kau bersikeras melakukan ini? para tetua klan yang terhormat. Dia mencoba untuk menjebak ayahku. Kamu, jangan dengarkan omong kosongnya. Apa? Longwu, kau bilang aku menjebak ayahmu. Kalau begitu aku bertanya, apakah ayahmu berani membiarkanku membawa vas ini ke institusi profesional untuk dinilai? Apa yang perlu ditakutkan? Diam. Mengapa kamu memukulku, Xiao Wu? Karena keadaan sudah sampai seperti ini. Apakah kamu masih harus keras kepala? Ayah, aku salah. Ayah aku pantas mati.
Ayah, aku benar-benar salah. Seharusnya aku tidak mencoba untuk membunuhmu untuk merebut kekuasaan. Aku minta maaf kepada keluarga Lon. Aku telah menyakitimu, ayah. Anak kedua, jangan berpura-pura sekarang. Entah itu aku atau keluarga Long. Kali ini, kami tidak termasuk dalam skemamu untuk kehilangan nyawa kami. Jungle. Tapi kakak tertuamu dan keluarganya berbeda. Skemamu luar biasa. Kakak tertuamu dan keluarganya mati secara tidak adil. Anak kedua, apa kau benar-benar berpikir di dunia ini tidak ada dinding yang tidak bisa ditembus angin? Ayah, kamu. Saudara Sanyu, arti dari kata-katamu, apakah itu berarti 20 tahun yang lalu keponakan tertuaku dan seluruh keluarganya? Mungkinkah kecelakaan mobil itu bukanlah kecelakaan? Cepat bicara, Sanyu. Mungkinkah kecelakaan mobil itu benar-benar dilakukan oleh Jianwu? Itu dia. Ini pada dasarnya bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan. TJ. Kau ini. Mencari balas dendam. Para tetua klan yang terhormat. Para tetua yang terhormat. Kecelakaan mobil 20 tahun yang lalu. Sama sekali bukan kecelakaan. Ini di sini adalah bukti-bukti yang telah dikumpulkan kakek secara diam-diam selama bertahun-tahun. Kecelakaan 20 tahun yang lalu dilakukan oleh Long Jiangwo yang menargetkan orang tuaku dan saudara-saudaraku. Xiaowu hanya memikirkan bahwa Tuan Tua ingin membawa wanita itu kembali. Membuatku dipenuhi kecemasan. Apakah kakakmu mencoba untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepada gadis tak berguna itu, Longki? Dia pasti merencanakan hal itu. Tapi ayah tidak perlu panik. Longki tidak punya dasar. Di negara ini, kita benar-benar bisa seperti 20 tahun lalu saat kita berurusan dengan paman tertua. Mereka yasa kecelakaan dan membuatnya lenyap dari muka bumi. Apa yang kamu katakan masuk akal. Mari kita lanjutkan dengan rencana ini untuk saat ini. Juga Xiaowu, beberapa hari ke depan ini, ingatlah untuk pergi ke Nanchen dan menawar 3 barang antik yang disukai kakekmu. Mengenai Tuan Tua, ingatlah untuk mencoba membujuknya lebih banyak. Apakah kamu sudah mengerti semuanya? 20 tahun yang lalu, aku curiga kecelakaan mobil itu mencurigakan. Aku diam-diam menyelidiki selama 20 tahun. Sampai beberapa hari yang lalu, aku akhirnya mendapatkan bukti penting. Putra kedua, kau benar-benar berhati kejam. Katakan padaku 20 tahun yang lalu, jika aku tidak berinisiatif mengirim Xiaoqi ke luar negeri dan menahannya di sisiku selama ini, apakah dia juga akan mati dalam kecelakaan karena insiden tertentu? Xiaoqi, sekarang kau mengerti mengapa tepat setelah kau turun dari pesawat, kakek mengirimmu untuk menangani bisnis penagihan utang tingkat terendah. Aku tahu kakek. Kakek melindungiku. Mencegah Long Jiangwo dan orang-orangnya menyakitiku. Aku tidak pernah berpikir bahwa keputusan mendadakku ini tidak hanya akan menyelamatkan keluarga Long, tetapi juga menyelamatkan kita berdua, kau dan aku. Selain itu juga menemukan suami yang baik untukmu. Dia benar-benar menjadi langkah penting dalam menghancurkan konspirasi putra kedua. Ini semua adalah takdir yang ditetapkan oleh surga. Pasti ayah dan ibu dan saudara-saudaraku yang mengawasi kita dari surga, melindungi kita dan keluarga Long. Ya Xiaoqi, manusia berencana, surga mengawasi. Sekarang, semua kebenaran telah terungkap. Selanjutnya, dengan aku dan semua tetua klan hadir. Kau sama sekali tidak perlu membuang kata-kata untuk mereka. Kakaki, tolong jangan bunuh aku. 20 tahun yang lalu, aku masih anak-anak. Kecelakaan mobil itu, semuanya dilakukan oleh ayahku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mungkin kecelakaan itu tidak ada hubungannya denganmu. Tetapi percobaan pembunuhan hari ini terhadap kakek, kau berani mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu benar, itu memang perbuatanku. Tapi itu juga dipaksakan padaku oleh ayahku. Cukup Longwu. Masalahnya sudah terbongkar. Kau dan aku sudah kalah. Longki tidak akan membiarkan kita lolos. Kau bodoh. Tidakkah kamu mengerti? Tentu saja aku mengerti, ayah. Tapi aku tidak mau mati. Kau pengecut. Kau pecundang yang menyedihkan. Lakukan Longki. Setelah jatuh ke keadaan seperti ini, paman kedua menerimanya. Kita adalah kerabat sedarah. Aku tidak akan membunuhmu. Tetapi jika kau tidak mati, aku tidak punya cara untuk menghibur jiwa orang tua dan saudara-saudaraku di surga hari ini, di depan saudara-saudaraku dan orang tua, dan di depan semua tetua. Bunuh diri untuk menebus kejahatanmu. Kakak-kakak,
Diam Nongwu. Xiaoqi sedang memberikan martabat kepada kalian ayah dan anak. Jika kalian ayah dan anak menolak untuk bermartabat, jangan salahkan kami para tetua karena membantu kalian di sini. Aku mengerti, ayah. Jika kita kalah, kita kalah. Milikilah sedikit ketegasan. Ambil ini. Ikutlah denganku. Ayah, Giliranmu. Longbu. baiklah. Aku akan mati. Tapi Longki, sebelum aku mati aku harus menyeretmu bersamaku. Lepaskan. Kau berani menyakiti priaku. Aku ingin dia mati. Bunuh dia. Sayang. Sayang, kau baik-baik saja. Kiji. Sakit. Ginjalku sakit sekali. Kakek. Kakek, mengapa ini terjadi? Dia sama sekali tidak mencintaiku. Dia sepenuhnya dipaksa untuk bersamaku. Mengapa dia masih menerima pisau ini untukku? Kakek juga tidak tahu. Xiaoqi, menyelamatkannya adalah prioritas sekarang. Cepat dan selamatkan dia. Benar, selamatkan dia. Cepat panggil ambulans, cepat panggil ambulans. Tiga hari kemudian. Sayang, kau sudah bangun. Kiji. Sudah berapa lama aku tertidur? 3 hari. Kau hampir membuatku takut setengah mati. Sayang, Sudah 3 hari. Tidak. Hari ini adalah hari yang aku atur untuk menghadiri reuni kelas bersama Chen Huyun. ketua kelas, kami semua sudah siap. Pukul 3 sore, World Trade Hotel. Kamu benar-benar harus, jangan sampai tidak datang, oke? Baru bangun, dan kau sudah melihat ponselmu. Sayangku, apakah ada sesuatu yang penting yang perlu ditangani? Tentu saja KJ, aku harus pergi dan para orang sombong itu memberikan pertunjukan yang bagus untuk mereka. Aku tidak bisa hanya berbaring di sini di rumah sakit. Tidak. Aku hanya memeriksa waktu. Itu, KJ, aku sedikit haus. Aku ingin pergi mengambil sebotol air sendiri. Jangan bergerak, kau adalah pasien sekarang. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja apa yang harus kulakukan. Memerintahmu. Itu sepertinya tidak benar. Aku masih ingin mengambilnya sendiri. Baiklah, kalau begitu kau lakukanlah. Apa yang terjadi? Apakah Kiki berubah pikiran? Mengapa kau melihat padaku seperti itu? Apakah kau butuh yang lain? Sayangku, Kau sendiri yang mengatakan ini. Karena KJ, kau tidak akan memberiku kesempatan untuk lari. Kalau begitu aku akan benar-benar memerintahmu. Ya? KJ, bisakah kau bantu aku ambilkan pengisi daya itu? Tunggu sebentar. KJ, bisakah kau ambilkan aku apel juga? Tenggorokanku kau tahu, sangat kering. Aku hanya ingin makan buah. baiklah. Bai Xiaofei, apa sebenarnya maksudmu? Bukankah kamu baru saja menderita
Cedera ringan yang tidak fatal. Apakah kamu perlu memperlakukan nona muda tertua kami seperti itu? Seperti seorang pelayan. Apa yang kalian bicarakan? Tidakkah kau dengar Kige bilang, aku adalah Pasin. Punggung, tuaku. Dan ginjal kecilku. Longu bajingan itu. Cara dia menusukku. Itu benar-benar dalam. Aku sakit. Aku benar-benar kesakitan parah. Sakit. Jangan menangis, jangan menangis. Kalian, pergi ambil Longu, gali dia, dari kuburan untukku. Aku harus membiarkan sayangku, dengan ganas, menusuknya 2 kali. Tidak perlu Kige. Sepertinya aku tidak terlalu sakit lagi. Kige, aku ingin makan apel. Bisakah kau mengupasnya untukku? Kulitnya bergizi. Mengapa dikupas? Ini makanlah. Tapi aku masih ingin. Apa yang Kige katakan The masuk film was akal. translated and narrated by M Media. Nikmatilah sepenuhnya, sayang. Kakek. Baiklah, aku mengerti kakek. Itu, kakekku memanggilku. Untuk pulang sebentar. Kige, kau akan pulang. Pulang itu bagus. Pulang itu hebat. Itu luar biasa. Begitu Kige pergi, aku bisa pergi, menghadiri reuni kelas. Mengapa kau begitu senang? Aku sangat sedih. Oke. Aku masih berpikir tentang berkencan denganmu nanti. Tidak mungkin. Kige masih ingin mengajakku berkencan nanti. Ya ampun. Kalau begitu bisakah aku masih menghadiri reuni kelas ini hari ini? Apakah kau benar-benar akan mengajakku berkencan nanti? Tapi aku juga tidak bisa melanggar perkataan kakek. Bagaimana kalau begini? Mengenai kencan itu, mari kita bicarakan nanti. Aku akan pulang dulu. Kau tetap di sini dan tunggu aku kembali dengan patuh. Su Xiaotian, aku benar-benar tidak sabar. Aku benar-benar ingin pergi menghadiri reuni kelas. Ada apa? Apakah kau sangat bimbang? Apakah kau mungkin tidak mau berkencan denganku? Tidak, bukan begitu. Aku hanya benar-benar ingin pergi. Kige, Memang seharusnya begitu. Kalau begitu kau tetap di sini dan tunggu aku dengan patuh. baiklah. Kalian berdua, tolong tetap di sini untukku dan jaga dia baik-baik. Aku pergi sekarang. Tunggu aku kembali dengan patuh. Bisakah kamu punya sedikit kredibilitas ketua kelas? Reuni kelas akan segera dimulai. Kenapa kamu belum datang juga? Datang. Aku akan segera sampai. Kataku, aku harus buang air kecil. Mungkinkah aku bisa? Tidak. Diam di tempat dengan jujur. Tidak. Kalau begitu, aku The mungkin akan film was mengompol. translated Bukankah and kamu menjijikan? narrated by M Media. Baiklah, tunggu. Aku akan mengambilkan pispot untukmu. Jangan ambil pispot. Lubang pispot itu terlalu kecil. Ini tidak akan muat. Benda milikku ini. Sebaiknya aku pergi saja ke kamar kecil sendiri. Apa yang kau bicarakan? Aku hanya keluar sebentar. Dia menggunakan alasan perlu buang air kecil dan diam-diam kabur. Baiklah, Bai Xiaofei. Di kencan pertama kita, kamu berani bertingkah seperti ini. Apa yang akan terjadi setelah kita menikah? Sayang, Kamu bahkan berani tidak menjawab panggilanku. Baiklah, Bai Xiaofei. Aku ingin lihat, apakah hari ini kamu mencari masalah? Bagaimana rasanya? Ketua kelas, apakah ini pertama kalinya dalam hidupmu kamu datang ke restoran mewah dengan standar setinggi ini? Kenapa kamu tidak mengambil foto dan mempostingnya di Moments? Bai Xiaofei, mungkinkah kamu belum pernah ke restoran semewah ini sebelumnya dan kamu jadi gugup? Ketua kelas, ambil foto kalau mau ambil foto. Jangan terlalu sungkan. Sekarang kamu menyusut kembali ke keadaan ini. Nanti ketika lobster besar dan ambalan besar disajikan, apakah kamu tidak akan terlalu takut sampai tidak berani makan? jika kita makan, ayo makan saja. Aku sedang makan.
Aku tidak punya kebiasaan mengambil foto. Mana mungkin begitu ketua kelas? Kamu jarang mendapat kesempatan untuk menghadiri pesta makan malam sebesar ini. Bukankah seharusnya kamu mengambil lebih banyak foto? Kirimkan ke grup obrolan pengemudi yang ditunjuk untuk pamer sedikit. Ada apa? Bagaimana kalau aku mengeluarkannya untukmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Ada di sini. Ambil foto hidangan ini. Hidangan ini terlihat bagus. Bukankah ini Huawei, model terbaru, Ultimate Design? Halo Tuan, apakah Anda perlu membeli pakaian? Ya, aku sedikit terburu-buru. Apakah kamu punya rekomendasi? Pakaian ini tidak cocok untukku. Lebih cocok untuk pria ini. Cobalah. Jadi begitu. Pantas saja selama ini, aku selalu merasa sakuku berat. Ponsel ini sekarang harganya 20 atau 30 ribu. Ketua kelas, kamu seorang pengemudi yang ditunjuk menggunakan ponsel semahal ini untuk menerima pesanan. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang pengemudi pengganti bisa mampu membeli ponsel jenis ini? Aku tahu sekarang. Ini pasti yang pemilik Maybach. Tinggalkan di mobil. Kamu luar biasa ketua kelas. Bekerja sebagai pengemudi yang ditunjuk. Kamu bahkan bisa mendapatkan rezeki nomplok seperti itu. Tapi aku harus mengingatkanmu ketua kelas. Ponsel ini benar-benar mahal. Jika kamu berani menjualnya secara pribadi, berhati-hatilah bahwa pemilik Maybach mungkin mengirimmu ke penjara. Tepat sekali. Orang sepertimu memegang ponsel sebagus ini mudah menjadi serakah. Kenapa tidak? Aku simpan saja untukmu. Setelah pesta makan malam selesai nanti, kita akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Zhang Qiuyuan, tidak perlu. Masalah kecil ini, aku bisa mengatasinya sendiri. Aku tidak akan merepotkanmu. Aku membantumu, dan kamu tidak tahu berterima kasih. Orang seperti ini benar-benar perusak suasana. Tepat sekali Bai Xiaofei. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Cepat serahkan ponsel itu kepada Qiuyuan. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Aku memberitahumu Feng Yiming. Apakah ini urusanmu? Hak apa yang kamu miliki untuk memerintahku? Baiklah, baiklah. Jangan biarkan masalah kecil ini merusak keharmonisan. Biarkan dia makan dulu sebelum dia pergi. Baiklah. Semuanya tenang sedikit. Ayo, kita coba sebotol multai 72 ini. Kudanya, multai tua tahun 72 ini cukup terbatas. Jika kamu minum satu botol, berkurang satu botol. Beberapa tahun yang lalu, satu botol terjual seharga 2 atau 300 ribu. Sekarang aku khawatir harganya sudah melambung hingga lebih dari 500 ribu. Itu juga karena Xiao Tian disukai. Kakak Deng, barulah memberinya anggur berkualitas ini. Ayo. Semua orang isi gelas kalian. Jika tidak cukup, aku akan meminta lagi pada kakak Den. Tidak. Xiao Tian, beberapa babi hutan tidak bisa makan makanan berkualitas. Botol yang kau buka hari ini benar-benar sia-sia. Ini benar-benar anggur yang enak. Rasa airnya tahan lama. Lezat. Ini benar-benar terlalu lezat. Vulgar. Tutup mulutmu yang bau itu. Mai Xiaofei, orang miskin sepertimu, mungkin bahkan belum pernah melihat botol multai seumur hidup ini kan? Nanti, setelah kita selesai minum, kau bawa pulang botol ini. Tambahkan air keran dan bilas. Dan kau bisa meminumnya lagi. Itu tidak bisa. Botol multai seperti ini bisa dijual beberapa ratus saat didaur ulang. Kita tidak bisa membiarkan ketua kelas mendapatkan keuntungan gratis seperti itu. Pria mutai. Kau yang bernama Shou, kau benar-benar tahu cara berpura-pura. Aku mutai itu benar, tapi aku jelas bukan. Dari tahun 72 oke. Hentikan tawa kalian semua. Mutai yang Suster Den berikan kepada Shu tua. Sebotol mutai ini, tahun pembuatannya bukanlah anggur berkualitas dari tahun 72. Mai Xiaofei, hentikan segera. Mutai ini diberikan oleh kakak Deng kepada Xiao Tian. Bagaimana mungkin ini bukan vintage 72? Tepat sekali. Mengingat status kakak Deng, bagaimana mungkin dia bisa memberi minuman keras palsu kepada Xiao Tian? Aku tidak mengklaim bahwa Suster Den memberikan minuman keras palsu. Yang aku nyatakan adalah bahwa tahun pembuatan minuman keras ini salah. Apakah kamu menyarankan bahwa sebotol minuman keras ini bukan anggur tahun 72? Ketua kelas, mungkinkah kamu memiliki keahlian mengenai jenis minuman keras kelas atas ini? Itu benar. Aku memang punya keahlian. Sialan, ketua kelas. Jika Xiao Tian memberimu kandang ayam, kamu akan berbaring dan bertelur. Kau sopir yang ditunjuk yang celaka, dan kamu mengaku ahli minuman keras kelas atas. Apakah kamu percaya minuman keras kelas atas ini sama dengan minuman murahan yang kamu minum di warung pinggir jalan seharga 35 yuan? Kita semua teman sekelas. Kenapa kau berlagak seperti itu? Kau mengklaim minuman keras ini
bukan vintage 72. Kalau begitu beritahu semua orang di sini. Vintage tahun berapa minuman keras ini? Bisakah kamu mendengarku berbicara? Ini adalah produk tahun 2000. Ragi fermentasi dan profil rasanya sangat jauh. Dari anggur tahun 72. Selama beberapa tahun, itu diperoleh melalui penipuan. Setelah dituangkan ke dalam botol ini adalah minuman keras Pulled Head. Bicaralah Bai Xiaofei. Vintage tahun berapa minuman keras ini? Tahun 2000. Ragi fermentasi dan profil rasa minuman keras itu sangat jauh dari tahun pembuatan 72 selama beberapa tahun. Oleh karena itu sebotol minuman keras ini pasti produk pengganti minuman keras oplosan. Ketua kelas, apakah kamu menyarankan bahwa kali ini Kakak Deng menggunakan minuman keras Pulled Head untuk menipuku? Itu sulit dipastikan. Ya Bai Xiaofei, aku memperingatkanmu. Aku sudah lama mentolerirmu. Apakah kamu menyadari bahwa pernyataan sembrono kamu saat ini semata-mata untuk memprovokasi Kakak Den dan memprovokasi keluarga Den? Teman-teman sekelas, aku tidak sengaja meluapkan amarah. Kenyataannya adalah individu ini, Bai Xiaofei, murni berusaha pamer. Dengan berbicara sembrono, aku benar-benar tidak bisa mentolerir ini. Sejak masa kuliah kita, kau sudah senang pamer. Bahkan sekarang, kau masih senang pamer. Kenapa? Kau sopir pengganti yang menyedihkan. Tidak bisa melewati satu hari pun tanpa pamer. Kau merasa tak nyaman kalau tidak pamer ya? Jika kamu berani lagi berbicara, omong kosong keji seperti itu The hanya film was untuk pamer. translated Hati-hati and atau aku narrated akan by merobek M mulutmu. Media. Sudah cukup Xiao Tian. Jangan merendahkan dirimu ke tingkat sopir yang ditunjuk yang celaka itu. Mari kita minum, mari kita minum. Aku memberitahumu, jika kamu berani berbicara, omong kosong lagi lain kali, berhati-hatilah bahwa aku akan tidak bersikap sopan kepadamu. Minum. Ketua kelas, aku punya gosip yang ingin kutanyakan padamu. Gosip. Ya, sejak kita berpisah di toko Jiok terakhir kali, aku secara khusus mencari seseorang untuk menanyakan tentangmu. Setelah kau lulus dari universitas, kau mulai berkencan dengan seorang pacar, dan dia selingkuh darimu lusa. Masalah ini, apakah itu benar? Chen Huyun ya, kamu hanya perlu menusuk titik sakitku kan? Itu tidak benar. Jangan dengarkan omong kosong orang lain. Xiao Tian, sudah kuduga. Hal semacam ini seharusnya tidak dipercaya. Ketua kelas kita saat masih di kampus, tidak ada yang menginginkannya. Sekarang setelah dia lulus sekolah, bahkan lebih sedikit orang yang menginginkannya. Tidak, tunggu. Siapa bilang tidak ada yang menginginkanku? Wanita yang mengejarku, mengantre. Oke, lagi pula, aku sudah punya pacar sekarang. Katakan beberapa hal tentang dia, dan dia mulai berpura-pura lagi. Sekarang. Segera. Jawab teleponnya sekarang juga. Tidak mungkin. Sepertinya, dia ingin membunuhku. Ini, aku akan mengobrol dengan kalian nanti. Pacarku, aku harus segera jawab panggilan ini sekarang. Kiji, Kamu di mana? Kamu lari kemana? Di belakangku. aku keluar untuk menghadiri reuni kelas. Kiji, tolong jangan marah. Tunggu biarkan aku pamer sebentar. Setelah selesai pamer, aku akan segera kembali. Seperti ini. Tunggu saja. Aku akan segera ke sana. Tunggu jangan. Kamu tidak perlu datang. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak. Kiji datang. Apakah aku akan gagal pamer dan juga didisiplinkan oleh Kiji? Oleh Kiji, tepat di depan mereka. Ketua kelas. Orang yang baru saja meneleponmu. Jangan-jangan pacarmu ya? Ya, Lalu mengapa kamu tidak mengundangnya? dia. Itu terlalu menakutkan. Aku takut setelah dia tiba. Aku lihat dia benar-benar berbohong. Orang miskin seperti dia sama sekali tidak bisa mendapatkan pacar. Halo semuanya, saya minta maaf. Saya terlambat. Siapa wanita cantik ini? Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Xiaoqi, dan saya adalah pacar ketua kelas kalian. Pacar. Ya, sayang, kamu tidak akan menyalahkanku karena terlambat kan? Tidak. Beraninya aku. Aku hanya tidak menyangka kamu datang begitu tiba-tiba. Tidak sayang, apakah kamu memanggilku ke sini? Ya. Kiji, apakah kamu benar-benar datang sendirian? Siapa yang tak terpisahkan darimu? Di mana Dazuang dan Erpan? Kiji, tidak mungkin karena aku diam-diam kabur, sehingga kamu marah padaku kan? Belum, mungkin sulit untuk mengatakannya nanti. Duduklah. Ketua kelas, kapan kamu menemukan pacar secantik ini? Mengaku jujur. Jenis, metode apa yang kamu gunakan? Tepat sekali, Nona cantik. Aku harus memperingatkanmu. Jangan sampai tertipu olehnya. Bai Xiaofi itu hanyalah seorang pria miskin dan bajingan yang tidak berguna. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah lelakiku. Aku tidak bisa melihat mereka menghinamu seperti ini. Kiji, itu
Mereka semua adalah teman sekelasku. Meskipun napas mereka agak buruk, tapi tidak seperti mereka menimbulkan ancaman fatalkan. Ini, teman sekelas. Berhenti bicara omong kosong. Jaga mulut kalian sendiri. Aku ingin tahu, siapa wanita cantik ini? Putri keluarga siapa? Apa yang dilakukan keluarganya untuk mencari nafkah? Keluargaku, kami memungut uang perlindungan. Uang perlindungan. Benar. Keluarga Xiaoqi menjalankan perusahaan keamanan. Dia hanya suka bercanda. Wanita cantik, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Bagaimana kamu bisa jatuh cinta pada Bai Xiaofei, pria ini? Tepat sekali. Kami juga penasaran. Bukankah ini seperti bunga segar, menancap di kotoran sapi? Sayang, mereka menghabiskan 4 tahun kuliah. Membulaimu seperti ini. Tidak. Mereka semua hanya bercanda. Tenang. Tenang. Ketua kelas, tidak apa-apa jika kau hanya sendirian. Paling-paling kau akan menjalani hidupmu sendirian. Dan akhirnya mati di rumah, tanpa ada yang menyadari. Kenapa kau harus pergi dan mencelakai orang lain? Bukankah itu menciptakan karma buruk? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Apakah kamu membutuhkanku untuk membantumu mengubur? Tidak. Dia adalah wanita cantik yang baik-baik saja. Segala sesuatu tentang dia baik, kecuali bahwa dia buta. Nona cantik ini mungkin hanyalah seorang aktris, diundang oleh ketua kelas untuk menjaga gengsi kan? Cukup. Kige tolong tenang. Kamu mengatakan, aku adalah aktris yang dia sewa. Apalagi, Orang miskin seperti Bai Xiaofei. Aku tidak akan datang meskipun dia membayarku. Bai Xiaofei, buktikan. Ini tidak pantas dengan begitu banyak orang di sini kan? Kige. Kige. Tidak peduli seperti apa sayangku. Sebelumnya, tapi sekarang, aku telah berkomitmen padanya. Apalagi yang harus kamu katakan? bagus. Aktingnya benar-benar bagus. Awalnya, aku benar-benar berpikir keluargamu, menjalankan perusahaan keamanan. Tapi sekarang sepertinya, itu semua omong kosong. So Xiaotian, sebaiknya kamu jaga mulutmu. Jika tidak nanti, jika terjadi sesuatu, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ketua kelas, kamu menghabiskan uangmu sendiri untuk menyewa seorang aktris. Tidak bisakah orang lain mengungkapnya? Wanita cantik, aku lihat kamu juga tidak mudah. Hei, katakan padaku, Bai Xiaofei, berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Seseorang seperti dia habis-habisan. Nona cantik, berikan aku harga. Berapa tarifmu untuk 1 malam? Aku kakakmu yang akan menanggungnya. Harganya adalah 1 juta. Setuju, minumlah segelas anggur ini. 1 juta akan segera dibayarkan. Baiklah. Kige. Kige jangan gegabah. Feng Yiming, cepat minta maaf pada Kigeku, agar kamu tidak segera menderita bencana berdarah. Aku akan menderita bencana berdarah. Kau sopir pengganti bau. Siapa yang kau coba takuti? Yang satu adalah sampah yang merupakan pacarku selama 4 tahun. Yang lainnya adalah wanita jalang yang tersedia untuk pria manapun. Di sini mencoba untuk berlagak kuat. Sampah yang digunakan seperti anjing. Sayangku, apa maksudnya? Apa maksudku? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku adalah Dewi Bai Xiaofei selama 4 tahun di kampus. Di bawah 4 tahun cuci otakku. Bai Xiaofei adalah anjingku selama 4 tahun. Tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak menyentuh tanganku. Sedangkan kau dulunya hanyalah orang tak berguna. Dan sekarang, masih orang tak berguna. Bai Xiaofei, lihat dirimu. Dalam keadaan menyedihkan ini sekarang. Bukankah ini terlihat seperti saat masih kuliah? Ketika Yiming dan aku menjepitmu di toilet dan memaksamu minum air kencing. Sayangku, apa yang dia katakan? Apakah itu benar? Aku minta maaf. Kige, alasan aku datang di belakangmu, menyelinap ke sini, untuk menghadiri reuni kelas, hanyalah karena aku tidak ingin kamu tahu tentang masa laluku yang memalukan. Aku ingin, secara pribadi, mendapatkan kembali martabatku. Baiklah, cukup bagiku untuk tahu bahwa itu benar. Karena kalian telah menghabiskan 4 tahun terakhir membuli kekasihku seperti ini, maka aku harus secara khusus minum yang anak dengan kalian semua. Mengetahui bahwa Bai Xiaofei adalah penjilatku, dan kamu masih tidak marah. Kamu benar-benar murah hati. Tingkat ketidakmaluan ini, aku merasa malu jika dibandingkan. Benarkah begitu? Aku juga merasa bahwa emosiku hari ini sedikit terlalu baik. Melihat lebih dekat, dia bahkan lebih cantik. Ketua kelas, kau bajingan. Pacar yang kau temukan cukup tampan. Hari ini aku akan memberimu topi suami yang dicurangi. Kau tidak keberatan kan? Feng Yiming kamu. Pergilah ke neraka. Beraninya kau memukul Yiming. Lancang, apakah kamu tahu siapa yang baru saja kamu pukul? Apakah kamu gila? Aku tidak peduli apa yang kamu katakan tentangku sebelumnya. Tapi, jika kamu menghina kekasihku, aku akan membunuhmu.
Kau tamat. Keamanan. Kau. Aku memberitahumu. Aku, seorang eksekutif di bawah Kakak Den. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kau tamat hari ini. Keluarga Deng, meskipun keluarga Deng dan keluarga Long kami sama kuatnya. Aku minta maaf tapi, bahkan jika aku membunuh kalian semua, Deng Xiaoyue tidak akan berbalik melawanku hanya karena eksekutif kacung sepertimu bersamaku dan kekasihku. Keluarga Longmu. Kau, siapa sebenarnya kau? Izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Aku adalah kepala keluarga Long, Long Qi. Apel, kau adalah orang dari keluarga Long itu, pewaris baru, Long Qi. Baru tahu sekarang. Sudah terlambat. Sekarang atas nama keluarga Deng dan Deng Xiaoyue, aku akan mengusirmu. Kamu tidak akan pernah menginjakan kaki di Haicheng lagi. Tidak. Patriark Long, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku gagal mengenali orang yang sangat penting. Tolong ampuni aku. Sedangkan kalian berdua. Patriark Long, saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke Afrika The film untuk was studi lanjutan. translated and Afrika. narrated by M. Tidak Patriark Long. Sedangkan untuk kalian yang lain, jika kalian seperti mereka dan menjelek-jelekan sayangku, aku akan satu persatu menghajar mulut kalian sampai hancur. Lumpuhkan Long Qi dan sopir pengganti bau itu. Mengerti? Apa kau mengerti? Apa yang baru saja Kakak Yong katakan? Mengerti? Sayang, reuni kelas kita sudah selesai. Kencan ini juga sudah berakhir. Di masa depan, rencana apa yang kamu miliki? Rencana. Aku sebenarnya tidak punya rencana apapun. Tapi jika harus menyebutkan rencana, saat ini aku hanya ingin melakukan satu hal. Apa? Apakah itu? Menikahiku? Tidak. Tidak. Lalu apa itu? Di restoran tadi, bukankah aku sudah mengatakannya? Adalah kemampuanku untuk berbicara. Kemampuan ini mengenai segala sesuatu di dunia. Kekuatan super. Datang juga. Secara tak dapat dijelaskan. Jika aku tidak mencari tahu alasan di balik ini, KJ, aku benar-benar merasa gelisah. Dan setelah kamu memikirkannya, Setelah memikirkannya baik-baik, KJ, mengenai apa yang terjadi selanjutnya, mari kita bicarakan nanti. Ayo pergi, KJ. Mari kita pulang dulu. Pulang kembali kemana? Kau sopir pengganti bau yang menggemaskan. Kau dan Long Qi, gadis kecil nakal ini, tidak akan kembali. The film Liu was Hibao, translated apa yang ingin and kamu lakukan? narrated by Apa yang M. sedang Mina. kulakukan? Penculikan, serang. hanya kalian sekelompok orang tak berguna. Aku Ini, KJ. Cukup. Udi, berhenti berteriak. Aku sudah berjaga-jaga terhadap pacar liarmu ini. Lihat itu, dosis dari satu panah bius ini. Cukup untuk menumbangkan seekor gajah. Kamu, Berhenti mengatakan kau. Apa yang kau lihat? Cepat bergerak. di mana dia? Wang Yong. Mungkinkah dia yang menyuruh Liu Hibao untuk menculik kita? Itu dia. Sebelum kau bangun. Konspirasi mereka. Aku dengar. Dengan jelas. Siapa? Siapa yang berbicara? Ini Apo. Aku leluhurmu. Xiao Fei. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu hanya sepotong giok? Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi leluhurku? Aku bukan dia, tetapi leluhurmu Kaisar Putih. Xiao Fei. Alasan kau memiliki kemampuan untuk berbicara dengan benda adalah karena aku meninggalkan di potongan giok ini sebuah avatar membantumu. Apa yang kamu katakan pasti tidak benar kan? Apakah kamu mengatakan bahwa avatarmu mewariskan kepadaku kemampuan untuk berbicara dengan segala sesuatu? Itu benar. Saat itu, darahmu yang menetes ke lianting giok membangunkan avatarku. Aku kemudian mengambil kesempatan untuk pertama-tama membiarkanmu mewarisi kemampuan untuk berbicara dengan segala sesuatu. Jadi benar-benar kamu yang menyelamatkanku leluhur tua. Kamu tidak tahu. Sejak aku mewarisi kemampuanmu, hidupku menjadi sangat lancar. Ini praktis seperti bermain dengan set diaktifkan. Itu bagus kalau begitu. Xiao Fei, apa yang akan kukatakan selanjutnya? Kau harus mendengarkan dengan saksama. Wang Yong yang memerintahkannya. Liu Hibao membawamu dan Long Qi dan menikap kalian The di sini. film was translated Sebelum kau, and narrated by Wang M. Yong juga Mina. pergi ke keluarga Din dan menculik gadis. Apa? Dia menculik kakak Deng juga. Itu benar. Dia menculik kalian bertiga. Pertama itu untuk memeras uang tebusan dari keluarga Ding dan Long. Kedua itu untuk membalas dendam padamu. Membalas dendam pada kita. Ya.
Menurut Wang Yang, keluarga Wan mereka telah benar-benar runtuh di bawah penepungan keluarga Long. Sekarang dia tidak punya apa-apa. Dan di matanya, kalian bertiga adalah biang keladinya yang menyebabkan semua ini. Wang Yong si bajingan itu. Dia bisa menyalahkan ini pada kita juga. Kakak Yang. Dia sudah bangun. Bagus dia sudah bangun. Rencana kita bisa dimulai sekarang. Mengerti? Lalu Hurtua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hei Bau datang. Dia tidak mungkin akan membantaimu kan? Tidak sekarang, tapi nanti. Sulit untuk dikatakan. Namun, kau tidak perlu panik. Avatar Brillianting Gyoku dapat menyelamatkan hidupmu, tapi itu akan memakan waktu. Bagi Avatar untuk melepaskan diri dari Lianting Gyo, itu akan memakan waktu lebih lama lagi. Kau harus mengingat ini sebelum Avatar muncul. Apapun yang terjadi, kau harus memastikan hidupmu dan nyawa kedua gadis itu. Baiklah. Bantu dia berdiri. Nah, karena kau sudah bangun. Kalau begitu biarkan aku membawamu untuk mengalami pertunjukan yang kakak Yang siapkan untukmu. Program yang dijadwalkan. Wang Yong, dasar bajingan. Kamu gila. Di manakah Kije? Aku bertanya padamu, di mana Kije? Lihat ke sana. Kije. Wang Yong, apa sebenarnya yang The kamu film was inginkan? translated and narrated Bai by Xiaofei, Media. wanita kesayanganmu sedang menderita. Aku tahu kau cemas, tapi jangan terburu-buru dulu. Lihat, wanita kesayanganmu yang lain juga sudah kutangkap. Kamu benar-benar menculik kakak Den. Juga, kamu mengikat Kige dan kakak Den, dan membawa mereka berdua ke sini. Dan kamu bahkan memesan bom waktu pada mereka berdua. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku ingin membantumu. Membantuku. Bai Xiaofei, aku sudah menyelidiki semuanya. Kedua wanita ini memiliki perasaan padamu. Dan bagaimana denganmu? Mereka juga memiliki tempat di hatimu. Jika aku tidak salah, seseorang sepertimu pasti pernah berpikir untuk memiliki keduanya di haremmu. Tapi sekarang ini adalah negara dengan monogami. Kau hanya bisa menikahi satu. Karl, siapa yang harus dinikahi? Siapa yang tidak dinikahi? Pertanyaan ini pasti sangat sulit bagimu untuk memutuskan. Dan kurasa, kau pasti sudah memikirkan hal ini lebih dari sekali, tapi kau tidak punya cara. Karl, Aku mengerti. Bantuan yang kamu sebutkan adalah bahwa kamu ingin aku hari ini antara Kige dan kakak Den membuat pilihan. pintar. Karena kau sudah tahu rencanaku, maka pertunjukan kita bisa dimulai. Mengerti? Ayo lepaskan ikatannya. Kau yang bermarga baik saat kau melepaskan ikatannya. Bom pada mereka berdua secara resmi diaktifkan. Kau hanya punya waktu untuk memilih selama 1 menit. Hitungan mundur dimulai. Kige. Kakak Den. Wang Yong. Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Bagaimana ini membantuku? Ini jelas membunuh dan menghancurkan semangat. Kamu benar Bai Xiaofei. Kakak yang memang membunuh dan menghancurkan semangat. Kamu menyebabkan kejatuhan keluarga Wang. Kakak yang berharap dia bisa mencincangmu menjadi 1000 keping dan menggiling tulangmu menjadi debu. Cukup. Mengapa membuang kata-kata dengannya? Permainan sudah dimulai. Yang perlu kita lakukan hanyalah duduk di sini dan melihat siapa yang dia pilih dan siapa yang tidak. Waktu hampir habis Bai Xiaofei. Baru saja saat kita berbicara, lebih dari 10 detik telah berlalu. Sekarang waktu hanya tersisa 30 detik. Jadi sudahkah kau memutuskan siapa yang akan kau pilih? Aku sudah memutuskan. Siapa? The film Apakah was kakak Den? translated and narrated Atau by Longki? M Media. Aku memilih.
aku memilih untuk membunuhmu terlebih dahulu. Semua orang mundur. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan membantainya. Tenang. Ini bukan lelucon. Kamu ingin aku tenang? Kalau begitu nonaktifkan dulu penghitung waktu mereka untukku. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, hari ini, aku akan binasa bersama kalian semua. Pergi. Biarkan kami pergi. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Baiklah. Mundur. Biarkan mereka pergi. Jangan ada yang bergerak. Jika ada yang berani bergerak, aku akan membunuhnya. Kau yang bermarga baik. TJ. Kakak Den. Bagaimana keadaanmu? Kalian berdua baik-baik saja. Ayo. Mari kita bangun. Kau sopir pengganti bau. Beraninya kau menculik dan menyandera aku. Seandainya bukan karena Jiao Jiao dan Hibao, kau benar-benar mengalahkanku. Baiklah kakak Yang. Aku sarankan. Hentikan sandiwara ini. Itu adalah perang psikologis yang brutal. Jika kau bertanya padaku, mari kita bunuh mereka sekarang untuk membungkam mereka. Setelah uang tebusan dari keluarga Deng dan Long tiba, kita akan mundur. Itu masuk akal. Aku setuju dengan ide Haibao. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Avatar leluhur. Mengapa masih belum ada tanda-tanda pergerakan? Bagus, semua orang mundur. Ini tidak akan berhasil. Aku harus mencari cara untuk mengulur waktu. Tunggu sebentar. Apa? Kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Ya, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Wang Yong, bisakah kamu mengubah cara kita mati? Mengubah cara kau mati. Ya, ini. Suara bom. Terlalu keras. Jika itu memberitahu penegak hukum. Tidak ada dari kalian yang akan lolos. Tepat sekali. Itu benar. Selama aku bisa mengulur waktu sampai Avatar leluhur keluar dari Leontin Jiao, kita masih punya kesempatan untuk hidup. Kalau begitu, mari kita gorok lehermu. Baik. Aku sudah menunggu sejak lama. Tidak. Menggorok leher juga tidak akan berhasil. Bagaimana jika darahku tercipat ke dirimu? Benar. Kau sopir pengganti bau. Kau mulai pilih-pilih sekarang. Ini tidak mau, itu tidak mau. Sebenarnya bagaimana kau ingin mati? Aku. Baiklah kakak Yang. Berhenti membuang kata-kata untuknya. Aku perkirakan Bai Xiaofi ini sedang mencoba mengulur waktu, mencari kesempatan. Kamu sama sekali tidak boleh termakan rencananya, atau jatuh ke dalam perangkapnya. Jiao Jiao benar. Aku harusnya. Sekarang juga. Meledakkanmu saja. Dengan ledakan. Hancur berkeping-keping, tanpa meninggalkan apapun. Dua wanita cantik. Apakah kalian takut? Kalian terlalu banyak bicara omong kosong. Jika kalian ingin membunuh kami lakukan saja. Jika nenekmu ini mengerutkan kening sedikit pun, maka namaku bukan Long. Bisa mati bersama Xiao Fei. Aku Ding Zhouyu akan mati tanpa penyesalan. Bagus. Aku akan mengabulkan permintaanmu sekarang juga. Mundur. Xiao Fei, sudah berapa lama? Mengapa kau dalam keadaan yang begitu mengerikan? Tunggu, jangan ledakan aku dulu. Leluhur. Avatar Anda akhirnya keluar. Pria ini Wang Yong. Dia ingin meledakkanku. Leluhur. Mohon bertindak cepat. Dan selamatkan nyawaku yang malang ini. Apa yang terjadi apakan? Dia kerasukan. Mana ku tahu. Bagus, Xiao Fei. Tidak perlu panik. Tunggu leluhur untuk segera menghancurkan bom di tubuhmu. Berhenti menunggu. Cepat ledakan dia. Baiklah. Aku akan meledakkannya sekarang juga. Mengerti? Hibao. Ada apa? Detonatornya rusak. Coba kulihat.
Bagaimana kabarmu, Xiao Fei? Kamu tidak akan mati. Ya leluhur. Cepatlah. Cepat lepaskan ikatan tali kami. Selamatkan kami. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lihat sekarang? Masih merupakan gambar hantu. Ketika Joman sejati muncul, itu akan memakan waktu 1 atau 2 menit lagi. Baiklah, baiklah. 1 atau 2 menit. Itu bukan masalah besar. The film was Kakaki, translated saudari Den. and narrated Selanjutnya by kalian M. semua. Tonton saja bagaimana aku memimpin kalian untuk pamer. Dan membawa kalian terbang. Sayangku, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada apa-apa. Maksudku, kita tidak hanya tidak akan mati hari ini. Tetapi justru beberapa orang itu. Mereka semua akan tamat. Sialan. Menantangku bahkan saat menghadapi kematian. Meskipun bomnya bermasalah sekarang, kita punya 10.000 cara untuk membunuhmu. Benarkah begitu? Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Bertaruh apa? Kau sedang menghadapi kematian dan masih mau bertaruh. Aku tahu kamu tidak akan berani. Omong kosong. Aku akan bertaruh dengannya. Aku yakin kau pasti akan mati hari ini. Benarkah begitu? Kalau begitu, apakah kamu berani mendengarkan ramalanku yang akan datang tentang masa depan? Baik. Lanjutkan. Aku akan lihat apa lagi yang bisa kau pura-purakan saat kau menghadapi kematian. Mulut anjingmu. Gading apa yang bisa dimuntahkannya? Dengarkan aku baik-baik. Aku tahu kalian semua berpikir bahwa aku pasti akan mati hari ini. Kamu akan segera menyuruh Liu Hibao ini, menyuruhnya memegang belati, dan datang untuk menggorok leherku ketika dia memegang belati, dan berjalan ke arahku. Pada saat dia mencoba menusukku sampai mati, tepat di depanku, sebuah penghalang energi sejati akan muncul dari udara tipis. Penghalang energi sejati. Mai Xiaofei, kamu belum ketakutan setengah mati kan? Juga naskah yang sangat bagus. Tapi hari ini, aku harus membantumu merevisi naskah itu. Lebih cepat dari yang kuduga, tiba begitu awal. Apakah kamu melihat Wang Yang itu? Meskipun yang ingin membunuhku, bukan Liu Hibao. Tapi apa yang muncul di depanmu adalah penghalang tiang asli. Tapi itu adalah hal yang nyata. Dan lelaki tua itu, dia sekarang di penjara, di Lianting Gyokku. Dia akan segera menampakkan diri. Aku akan mengambil nyawamu sekarang. Kakak Yang. Benar-benar ada. Seorang lelaki tua berjanggut putih. Terlalu aneh. Kakak Yang, ayo lari. Ayo pergi. Aku Kaisar Putih yang bermartabat. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri dari sini? Xiao The Fei, film was lihat translated bagaimana and kita harus menghukum narrated mereka. by M. Media. Leluhur, bisakah Anda mengirim mereka semua ke dunia lain? Orang-orang ini tinggal di dunia ini. Pada akhirnya akan menjadi bencana. Alpi, Sialan. Leluhur luar biasa. Mereka benar-benar pergi ke dunia lain. Para leluhur di atas. Bai Xiaofei berterima kasih kepada para leluhur atas anugerah penyelamatan nyawa. berterima kasih padaku sekarang. Terlalu dini. Leluhur, aku ingin memberitahumu sebuah kabar baik. Setelah periode pengamatan ini, leluhur tua telah memutuskan bahwa kamu memenuhi syarat untuk mewarisi kekuatan sihir dari jelmaan manusia ini dan warisan. Jadi, Sialan, ini, seorang abadi mengelus kepalaku dan memberiku umur panjang. Leluhur saudaraku sedang mewariskan kekuatannya padanya. leluhur telah menyelesaikan misinya di dunia manusia. Mulai sekarang, aku harap kamu menjaga dirimu baik-baik. Leluhur. Takaki. Saudari Den. Aku telah menjadi abadi.